nanti ada beberapa teman-teman yang akan bergabung dan juga mengikuti kegiatan ini di pertengahan. Oke deh, mungkin aku izin bantu share screen ya, Kak Nadir. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, udah tinggal di Oke. slideshow. Oke, Kak Nadir, the time is yours. Oke, mungkin aku mulai sekarang. Thank you semuanya udah mau ngeluangin waktunya di hari Minggu. Mungkin yang biasanya lagi main PS gitu ya, sekarang mungkin harus kayak belajar in a way, tapi tenang sih, hari ini kita bakalan lebih ke sharing-sharing, dan aku juga bakalan nyiapin alokasi waktu yang cukup banyak supaya teman-teman yang mau nanya bisa kita langsung direct interaction gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kemarin kalian udah bahas mungkin lebih kayak untuk sesi yang kemarin gitu ya, yang CV interview gitu-gitu, mungkin kalau aku bakalan lebih banyak fokus ke tips yang personally aku pakai dan udah terbukti helpful gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau nyatet-nyatet boleh banget sih gitu. Nah, mungkin kita bisa ke slide selanjutnya nih, Ray. Oke. Sebenarnya ini sedikit profile aku dan background aku kayak gimana. Karena kalau tadi Frey sempat bilang tak kenal maka tidak sayang, ya kita kenalan lah kalau gitu ya. Nah, aku ini sekarang di tahun ketiga di UGM, jadi aku jurusannya ilmu komputer. Tapi selama setahun aku juga sempat mau setahun lah ya berarti untuk kayak sampai semester ini selesai bakalan ambil electives gitu. Jadi semacam fokusnya di bisnis dan manajemen. Nah, mungkin di luar dari itu kalau teman-teman penasaran, sebenarnya bisa cek di LinkedIn sih. Ini aku juga taruh. Cuman kayak to give you an overview gitu ya. Aku ada beberapa background gitu, terutama di consulting. Kalau sekarang lagi kerja di strategy and operations team di salah satu largest super app di Asia Tenggara. Nah, kalau tadi sempat Frey mention juga, aku juga founder dari Opportunist. Jadi kalau teman-teman penasaran gitu ya, pengen tahu Career Kickstart mentoring platform, pengen tahu program-programnya, sebelumnya juga kita sempat ada beberapa program, ada fast track-nya juga kalau emang teman-teman beneran pengen cari magang atau misalnya full time, itu di kita juga ada. Jadi bisa banget cek kalau misalnya kalian mau, ini ada linknya juga nih di sini. Oke, kita mungkin langsung ke materi kita aja gitu ya, ke slide selanjutnya. Nah, ini nih, mungkin pas teman-teman lihat di poster itu kan emang daftar itu karena mau persiapan karir gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih yang ngebuat kita benar-benar harus mempersiapkan ini, terutama dengan the idea sekarang apa namanya, rasanya persaingan makin sengit ya. Coba teman-teman lihat, paling gampang lihat antara teman lainnya gitu, kayak your circle of friends atau misalnya lihat link ini. Banyak bahkan anak semester 1 udah daftar magang gitu. Kayak wah gila, itu kenapa bisa kayak gitu gitu kan. Sedangkan dulu banget gak ada lah kayak gitu. Orang masih semester 1 mah ya udah akademik dulu gitu. Jadi emang ada switch gitu di mana di demand-nya, dan juga karena misalnya apa supply-nya orang-orang ini makin banyak yang ambis, otomatis juga company atau kayak beberapa institusi juga pas nyari juga naikin lagi gitu apa namanya standar mereka. Nah, pertama yang teman-teman harus tahu, nanti di tahun 2045 ya 20 tahun 25 tahunan lagi, itu 20 tahunan lah ya, itu masyarakat di Indonesia itu bakalan dipenuhi oleh orang-orang yang di usia produktif. Nah, kenapa ini penting? Artinya nanti pas kita mungkin ya kita udah umur 40-an kali ya. Nah, itu kemungkinan bakalan lebih susah buat cari kerja. Jadi mesti dipikirin nih gimana supaya kita bisa kasih competitive advantage. Karena di usia 40-an kayak gitu, kalau misalnya yang 40-nya banyak banget, kita mau target misalnya jadi CEO gitu ya, di misalnya consulting firm apa gitu, atau misalnya di startup apa. Kalau saingannya makin banyak kan otomatis kualitas kita juga harus naik gitu. Jadi itu something yang kita harus pikirin. Terus juga kedua, acceptance rate buat magang aja tuh makin sengit. Jadi ini kalian bisa cari juga di internet ya. Aku sempat baca-baca news, penasaran tuh ya sama kampus Merdeka, magang Merdeka gitu. Katanya susah banget gitu. Aku bahkan pernah daftar, terus juga nggak dapet gitu akhirnya.
Nah, penasaran kan sebenarnya seberat apa sih si Kampus Merdeka itu? Ternyata aku cari Bank Indonesia aja acceptance rate-nya berapa ya, benar-benar kecil banget yang diterima. Dan mempengaruhi juga dari misalnya kita di semester berapa, IPK kita berapa. Ya, mungkin aku di waktu itu kebanyakan aktivitas kali yang nggak diterima. Cuman banyak teman-teman aku yang nggak diterima juga gitu. Dan itu bukan cuma 1-2 gitu, orang-orang yang bahkan rekam jejaknya udah bagus banget nggak diterima, tapi ada juga yang baru mulai diterima. Jadi ya ada apa ya, orang bilang ada hokinya juga gitu ya di situ. Tapi balik lagi karena acceptance rate ini rendah, sebenarnya nggak cuma di Magang Merdeka sih ya, di tempat-tempat lain juga rendah. Kayak salah satunya yang sekarang aku kerja itu dalam berapa ya, dia sempat cerita dalam 7 hari dia buka gitu rekrutmennya, seharinya itu bisa lebih dari 7.000 orang yang daftar. Itu baru sehari. Jadi pas dia rekapin lagi, dia tuh cuma milih akhirnya sekitar 30 atau 20 intern. Jadi itu kecil banget kan acceptance rate-nya. Jadi dari masalah kayak gini, kita mesti tahu nih caranya supaya pas kita daftar itu nggak cuma akhirnya CV kita masuk doang gitu, tapi emang kita akhirnya bisa diproses. Nah, untuk itu aku mau nanya nih sama teman-teman. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini aku penasaran gitu. Coba dong kasih reaction kalau misalnya kalian pernah kena di salah satu item ini nih. Antara pernah ditolak daftar program magang full time, terus kayak baru cuma CV doang udah ditolak, atau pernah juga stres berasa salah jurusan, pengen cari interest di luar jurusan buat karir, tapi sebenarnya bingung nih mau kemana arahnya nanti. Ada juga yang heran gitu ya. Nah ini kayaknya aku part orang yang heran gitu, karena dulu aku juga pernah ngeliat beberapa teman aku yang kayak, mungkin juga kalian pernah lihat ya di postnya Opportunist kemarin, ada orang magang diterima bagus top, padahal sebelumnya dia nggak pernah magang sama sekali gitu. Tapi dia bisa masuk kan, kita kan bingung, wah keren banget. Ada juga yang sampai UKM-nya berapa kali, meeting-nya berapa kali, kita kalau ngeliat dia udah kayak, wah sibuk banget nih orang. Tapi dapat magangnya pun ya akhirnya di akhir tahun, di akhir semesternya dia juga gitu pas di kampus dan di company yang sama. Jadi kan bikin kita nanya gitu, sebenarnya gimana sih caranya supaya optimal? Karena kan kalau kita pikir lagi sebenarnya itu ya kewajiban kita. Kalau kita masih mahasiswa itu ya udah ikut kelas gitu kan. IPK kita berapa? Ya sisa-sisa lainnya itu sebenarnya komplementari gitu. Nah, cuman itu sih ya, jadi masalah di apa ya sekarang gitu ya modelnya. Nah, mungkin kita bisa ke slide selanjutnya nih. Nah, oke. Nah, untuk menyiapkan karir dari sekarang gitu ya, kita ini bisa akhirnya dapat magang atau kayak full time yang impian kita. Karena nyiapin karir nanti mungkin aku define lebih lanjut gitu ya. Menyiapkan karir ini skopnya kayak gimana. Tapi kita bisa tuh dapat magang gitu-gitu. Karena ini yang personally akhirnya aku dapat dari, mungkin aku kasih sedikit konteks. Aku tuh tadi kan aku udah sempat sebut aku mulai sebagai mahasiswa ilmu komputer. Mulai itu kan 1 semester. Terus aku lihat kayaknya nggak begitu suka deh kalau emang misalnya karirnya harus di sini gitu. Jadi kalau misalnya aku harus imagine diri aku dalam berapa tahun kayak kerja ya udah di depan laptop gitu ya coding, kayaknya nggak mau deh gitu kan. Jadi ada rasanya bingung nih mesti ngapain. Nah jadi abis itu aku carilah ikut kegiatan-kegiatan. Jadi dulu sempat coba beberapa organisasi, mungkin nggak sebanyak teman-teman yang lain gitu ya. Aku sempat coba tuh 4, dari mulai ikut developer students club dari Google, terus juga pernah ikut BEM, terus ikut Health Prize kalau teman-teman bisa cari juga di internet. Ada juga macam-macam lah sama consulting club. Nah disitulah akhirnya aku coba nyari-nyari nih, sebenarnya aku sukanya di mana. Dan di situ pun juga akhirnya aku juga belajar kayak experience lain, contohnya kayak gimana kita komunikasi, kita kerja sama orang, karena ketika nanti kita interview, mau itu buat magang, buat yang lain, pasti nanti ada satu pertanyaan di mana kita harus elaborate pengalaman kita gitu, ceritain kayak
pernah nggak ada challenge apa, terus gimana kita overcome challenge-nya, itu pasti ada question itu. Jadi dengan kita punya kegiatan apa ya, experiences itu gitu ya, itu akhirnya akan membantu gitu. Dan itu salah satu cara yang aku lakukan untuk menyiapkan karir aku. Nah, terus juga kalau emang kita nyiapin karir kita itu pasti kita lebih strategis gitu. Contohnya per semester mau ngambil apa, mau ambil experience apa. Nah, kalau emang CV kita juga lebih rame dalam artian nggak cuma rame kerjaannya ya, tapi rame achievement-nya. Nah, itu juga harusnya di ghosting sama recruiter juga berkurang. Kalau emang di awal tuh CV-nya kosong ya. Nah, dan juga mesti nih kita lebih aware terhadap misalnya ada internship atau graduate program. Sekarang kalau memang kita biasa menyiapkan karir, pastinya kita sering cari-cari itu di internet, cari dari teman informasinya, cari dari sosmed. Jadi kita lebih aware nih, kita punya opsi apa aja, plan A kayak gimana, plan B gimana, dan masih banyak lagi gitu. Dan menurut aku yang penting adalah dari kita nyiapin karir dari sekarang ya, bukan kayak yaudah ntar aja pas sudah mau lulus. Itu adalah kita bisa dikelilingi sama networking yang ambisius juga, orang-orang yang punya tujuan yang mirip sama kita, jadi kita nggak apa ya, ibaratnya bingung sendiri gitu. Dan itu menurut aku sangat powerful karena akhirnya bisa mengantarkan aku ke beberapa opportunities yang tadinya aku nggak tahu sama sekali. Contohnya nih, aku dulu ada ini kan ya, apa namanya, ikut scholarship-nya Excel Level. Nah, di situ ternyata aku di-refer sama salah satu teman aku buat ambil project dari PT Astra. Nah, tadinya aku nggak kebayang kalau misalnya bisa ditawarin gitu. Jadi karena teman aku kayak mikir, oh ini dia bisa juga kok gitu. Akhirnya aku di-refer dan akhirnya aku dapat buat ngerjain project itu. Dan dari dulu aku nggak pernah kepikiran. Jadi aku benar-benar ngerasain gitu bahwa networking itu akhirnya membantu aku gitu. Nah, mungkin kita bisa ke slide selanjutnya nih. Nah, sekarang tadi kita ngomongin nyiapin karir, aku sebutin by experience ya, tadi lebih kayak ikut UKM macam-macam. Nah, sebenarnya rumusnya apa gitu? Ada orang yang rumusnya ini cuman by the book. By the book itu misalnya kita kuliah, kita ambil course, ambil bootcamp, itu kan belajar yang secara teori gitu ya. Nah, ada yang by experience. Jadi kayak misalnya kita ikut UKM yang tadi aku sempat mention, atau misalnya kita punya bisnis, kita mulai bisnis dari nol, itu kan pasti belajarnya juga banyak gitu. Itu pun juga bisa nyiapin karir ke depannya. Terus juga bisa magang, bisa side project kayak misalnya yang tadi aku sebut. Student ambassador juga sebenarnya bisa membantu juga karena ada banyak sih sekarang student ambassador program gitu ya, dari kemarin ada Permata Bank, ada Maybank, ada macam-macam, Snapchat tuh juga ada deh kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa cari lagi tuh ya, banyak banget sebenarnya. Dan terutama ini yang by experience ini aku sering dengar biasanya mereka itu banyak yang bisa ngasih opportunities ke depannya, misalnya fast track buat magang, misalnya full time gitu. Jadi ini aku bakal rekomend banget. Tapi by the book juga tetap penting karena kalau misalnya contoh kita S2 juga gitu ya, experience juga mantap ya, siapa yang nggak mau bayar lebih mahal kan? Kalau emang orang ini punya kualitas. Tapi nggak bisa, hanya kita menurut aku kurang ideal gitu ya. Bisa mah kayaknya bisa deh. Tapi kurang ideal kalau misalnya kita cuma pilih salah satu. Kalau kita cuma tahu akademiknya nggak tahu experience-nya, berat juga. Tapi tahu experience-nya aja, kita nggak tahu by the book, gimana caranya orang percaya sama kita gitu kan, apa yang kita omongkan. Nah, jadi aku bakalan saranin untuk fokus di kedua hal ini. Nah, mungkin kita bisa ke slide selanjutnya nih. Nah, nggak sekedar ambil course aja atau misalnya ambil project yang ngasih impact. Maksudnya nih apa sih? Jadi jangan sampai kita tuh fokusnya cuma mikir kayak ya udah yang penting CV kita penuh, banyak positionnya, ini pernah ngapa-ngapain aja. Nah, itu sebenarnya harusnya bukan jadi fokusnya itu, tapi apa sih yang kita pelajarin selama kita dapat experience itu. Jadi gimana nanti skill yang kita dapetin nih. Contoh, kalian ikut consulting club, ngerjain project. Contoh aku ya dulu consulting club, ngerjain project buat SMI, UMKM. UMKM-nya ini bergerak di industri kopi gitu. Dia kayak coffee shop gitulah intinya. Nah,
apa sih yang akhirnya memberikan impact gitu dari situ. Sebenarnya bukan oh ya udah nih pernah ngapa-ngapain, tapi aku bisa nerapin ini akhirnya apa yang aku pelajari di experience itu ke depannya. Jadi kalau bisa mau dibilang apa, salah satunya itu pengalaman aku itu nge-interview si bapak yang punya bisnis ini gitu. Jadi ibaratnya primary research lah. Kita bisa ceritain nih, oh primary research itu kalau misalnya langsung dari yang saya alami ini, challenges-nya ini loh, bla 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 bla. Nah, inilah yang kita pelajarin yang akhirnya bisa bantu kita. Contoh nanti kita kerja, kita bisa bilang nih, oh kalau primary research itu dari yang saya udah pernah lakuin tuh paling berguna kalau kita terapin pakai cara A loh. Karena dulu gini 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 gini. Nah, itu kan ngasih nilai plus. Jadi hal yang kayak gitulah yang teman-teman harus lebih keen to learn gitu ya. Ketimbang cuman kayak oh ya kita masuk. Karena kan teman-teman mungkin sering lihat juga gitu ya bahwa banyak orang-orang yang misalnya daftar ini, daftar itu, terus dia hilang gitu. Nah, sebenarnya ya buat apa sih poinnya gitu kan kita daftar-daftar tapi kita nggak dapat something to learn from. Jadi itu yang bakalan aku fokusin sih. Dan kita tuh perlu pas kita ambil beberapa project itu untuk keep an open mind. Artinya kita itu selalu mau belajar dari superior kita atau misalnya dari junior kita juga. Karena belajar itu bisa dari mana aja. Terus juga jangan ragu untuk ambil lead roles. Kenapa ini penting? Karena kalau kita jadi leadernya, biasanya itu kita pelajarin semuanya. Contoh kalau misalnya kalian mau mulai bisnis, pernah nggak sih ngelihat meme yang apa namanya orangnya itu si bosnya itu bisa marketing, bisa semuanya dia bisa gitu, pegang sosmed bisa, dia pegang finance bisa. Karena emang kalau kita jadi lead, kita tuh pasti mau nggak mau ya kalau misalnya leadnya ini bertanggung jawab gitu ya, dia tuh mau nggak mau harus belajar semuanya. Kalau misalnya kita jadi staffnya aja atau headnya aja, biasanya kita cuma satu spesialisasi. Jadi ini akan berdampak di learning scope kita nantinya lebih besar. Dan kalau bisa ya jangan yang diambil ya yang semampunya aja gitu ya, jangan kebanyakan juga. Dan yang penting juga berkomitmen karena kalau misalnya kita daftar-daftar aja dapat, tapi kita nggak sungguh-sungguh gitu. Akhirnya ya udah cuma jadi sekedar title. Nah, akhirnya capek sebenarnya buat kita karena impact-nya itu nggak terlalu gede. Kita datang bisa cuma buat attendance. Jadi menurut aku penting berkomitmen dan inovatif nih yang terakhir. Itu kalau misalnya orang nanya gitu ya, contoh kita rapat gede. Terus ditanya gimana nih, menurut kamu kayak gini nih bagus nggak? Nah itu kalau bisa kamu sampaikan opini kamu. Kenapa? Karena kalau bisa kita nyampein opini kita, terus misalnya beda gitu ya dari yang lain. Ya kalau sama ya nggak apa-apa lah, tapi kalau beda itu pun juga bisa ngasih nilai plus bahwa orang melihat kita, oh ini orang kalau mikir tuh perspektifnya beda ya. Jadi nanti kapan-kapan kalau misalnya dia mau nanya lagi, dia bakalan nanya ke kamu. Gitu. Dan ketika kita sering ditungguin sama orang opininya, itu biasanya memberikan kita power lebih tinggi. Jadi ibaratnya orang itu lebih respect. Karena kadang tuh nggak bisa dipungkiri lah ya, kalau kita diem-diem aja, kita nggak beda dari orang lain. Kalau kita sama-sama aja, ya gimana orang mau ngelihat, oh kita nih mesti di-respect juga loh. Itu kadang orang kayak ya udah lupain aja. Ibaratnya orang pakai baju semua sama, kalian bajunya beda sendiri, otomatis lebih dilihat kan. Nah, jadi itu sih kenapa penting gitu ya untuk kita menerapkan beberapa item di bawah ini. Nah, mungkin kita bisa ke slide ini nih, selanjutnya nih. Nah, mungkin tadi kita udah sempat bahas experiences-nya harus apa aja gitu kan, tapi tadi sempat dibahas bahwa penting buat berkomitmen dan macam-macam. Dan sampai kan kita daftar banyak, double meet terus, karena double meet terus juga capek gitu kan. Bahkan ada yang triple meet, ada yang macam-macam lah, sampai laptopnya semua dipakai. Nah, sebenarnya gimana sih supaya kita nggak stres gitu kan. Nah, caranya ini kalau dari aku sendiri ada dua, kalau kita bedain ya, mungkin sebenarnya sih banyak juga tips yang lain kan. Cuman kayak kalau kita ngomongin gimana kita akhirnya mengembangkan karir kita, mungkin bisa dari dua item ini nih. Jadi dari segi personal development sama dari recruitment proses. Nah ini bakalan aku jelasin lebih lanjut nih. Nah mungkin kita bisa ke slide selanjutnya. Nah ini di bagian gimana kamu bisa berkembang gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi. Nah, ini.
Jadi time management ini mungkin teman-teman bisa sambil cari juga di website ya. Ini Eisenhower Decision Matrix sama Google Calendar. Harusnya sih kalau zaman sekarang udah pada tahu gitu ya. Nah, ini decision matrix ini sebenarnya apa sih? Ini bisa aja cari di internet. Jadi dia bentuknya ada 4 kotak gitu ya. Jadi nanti kita bisa prioritasin apa yang mau kita kerjain sekarang, apa yang mau kalian eliminate nantinya, apa yang mau dikasih ke orang lain, dan macam-macam gitu ya. Jadi di matriks itu kalian bisa kelompokin nih, misalnya dalam sehari ada banyak nih item harus dikerjain. Contoh ada 20 item. Wah, gimana nih ya supaya semuanya beres. Nah, bisa diprioritasin dahulu nih. Kalau aku tipenya sukanya dikelompokin. Jadi misalnya yang ini kelas, ini apa ya segmennya. Nah, kalau misalnya kelas ya udah dong, itu prioritas pertama. Berarti harus dikerjain. Kalau bisa sekarang gitu kan. Nah, dilihat lagi tuh yang lain, deadline-nya kapan, macam-macam. Jadi lebih tertata, jadi nggak lupa gitu ya. Dan optimal gitu dalam sehari. Kalian tuh ngerjainnya nggak misal ya udah sehari kosong, tiba-tiba besoknya langsung banyak 30 item, kan stres juga. Jadi ini yang menurut aku helpful. Yang kedua Google Calendar. Ini pasti teman-teman juga sering dapat ya kalau zaman sekarang kita kelas dimasukin ke Google Calendar, kita event dimasukin Google Calendar. Jadi di sini kalian bisa catat apa aja, bisa catat tasks kamu kayak misalnya item apa nih yang mau dikerjain. Nah, biasanya aku nulis di situ tuh, jadi semuanya kecatat di situ. Jadi kalau aku bukan model yang pakai Notion, nggak apa-apa sih ya kalau mau pakai Notion. Atau misalnya orang yang misalnya dicatat di WA dia kan, dikirim tuh ke account dia. Ada yang pakai line group isinya dia sendiri gitu kan, cuma buat nyimpen data. Kalau aku biasanya pakai Google Calendar aja. Jadi ditulis nih, misalnya kontak A untuk bla bla bla, atau misalnya submit bla bla bla. Aku tulis tuh. Jadi dalam sehari aku bisa lihat, oh begini-gini aja nih yang harus dikerjain. Bahkan sampai seminggu juga bisa dilihat apa aja. Jadi bisa ngalokasi nih jauh-jauh hari kalau misalnya ada yang ngajakin, yuk kita call mau ngomongin ini nih, aku udah bisa ngeliat, oh ini bisanya di jam berapa. Jadi itu helpful. Terus juga kalau misalnya ada event, kadang kan suka lupa ya. Oh ada meeting, oh iya iya iya, tiba-tiba lah ada meeting lain gitu, akhirnya double meet gitu kan. Padahal karena kitanya aja lupa gitu, jadinya nggak bisa nolak pas diajakin. Nah biasanya aku taruh di Google Calendar, walaupun misalnya mereka nggak invite aku gitu ya ke kalender, aku bikin sendiri, aku taruh di description meet-nya. Jadi semuanya rapih dan habis itu gampang jadi ingatnya. Dan biasa yang helpful juga, kadang ada beberapa orang nih misalnya pakai alarm di HP ya. Misalnya jam berapa mau nyiram tanaman, dipencetlah di HP. Nah, kalau aku tuh tetap dimasukin ke Google Calendar apapun itu. Mau reminder. Nah, di situ tuh bisa di-remind 30 menit, 15 menit, macam-macam sesuai kita maunya gimana. Ini jadi kayak ambassador ya. Cuman benar-benar itu helpful sebenarnya buat aku. Jadi kalau kalian tipenya juga suka lupa, apalagi kalau misalnya banyak ya kerjaan, otomatis ya bisa aja lupa. Nah, ini udah benar-benar helpful menurut aku. Kayaknya ada lagi tool lain, tapi ini udah cukup helpful sih buat aku. Nah, kita bisa ke slide selanjutnya nih. Nah, ini plan ke depan. Tadi kita sempat ngomongin kan, kayak semester 1 misalnya mau ngapain nih, semester 2 mau ngapain, itu tuh harusnya dibuat nih plannya. Jadi kita tuh jangan sampai dalam bisa satu semester banyak banget, semester depannya bingung ngapain ya, mesti ngapain ya. Jadi kalau bisa, contoh kalau masih kuliah gitu ya, ya udah dibikin aja dari semester 1 sampai kalau bisa semua semester boleh gitu ya. Karena kan kalau misalnya orang-orang yang misalnya mau lulus 3,5 tahun, mungkin cuma tulis kan sampai semester 7. Nah, itu akhirnya ngebantu dia stay on track supaya benar-benar lulusnya 3,5 tahun. Jadi, kalau buat aku sendiri wajib gitu, hukumnya kita bikin beginian. Karena akhirnya tuh nggak ngaret-ngaret. Karena kalaupun kita misalnya buat plan aja, kadang bisa di luar plan itu ya, ada faktor Y, faktor Z, faktor macam-macam yang akhirnya, wah nggak bisa nih. Itu misalnya tiba-tiba sakit kan. Ya udah nih nggak bisa program apa. Nah, dengan kita buat plan kayak gini, paling nggak kita bisa punya plan A, punya plan B. Jadi kalau misalnya satu rusak, kita masih ada nih plan lain. Jadi tetap apa yang jadi goal kita ke depan itu tetap bisa di-achieve.
Nah, contoh nih ya, misalnya kita buat nih yang di dalam kotak ini. Ini ada semester satunya mau fokus naikin IPK, terus semester 2 mulai bisnis. Ini semacam apa yang aku kerjain dulu. Jadi aku fokus dulu ke IPK karena menurut aku akademik nomor satu. Kalau nggak bisa survive akademik percuma, nanti kita daftar magang, daftar kerja juga, orang bakalan lihat IPK kita, teman-teman. Jadi aku punya teman, dia sekarang levelnya udah semacam VP ya di HR gitu bagiannya. Dia bilang emang IPK dilihat. Jadi jangan sampai IPK kita jelek, akhirnya semua pencapaian kita organisasi macam-macam hilang gitu. Itulah kenapa penting tuh IPK. Nah, habis itu aku mulai semester 2 lihat bisnis nih. Bisa ngapain ya? Karena cukup gabut di waktu itu. Itu kan mulai-mulai lagi pandemi ya. Jadi aduh, mesti ngapain nih? Gitu. Nah, semester 5 aku baru target mulai magang. Ada beberapa orang yang bakalan target magang di semester 7. Tapi buat aku semester 5 penting. Kenapa? Karena ini menjawab pertanyaan tadi tuh. Dan situasi yang tadi di bawah, sekarang cari magang itu susah banget gitu. Jadi jangan, menurut aku ini salah satu cara buat aku supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kemungkinan muncul ke depannya. Nah, bisa mulai dari mana sih kita gitu kan? Bikin kayak gini kan kayaknya simple gitu ya. Padahal juga susah-susah gampang. Mesti kita riset dulu orang-orang kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin plan, mungkin bisa dimulai dari segampang bikin mapping board. Misalnya kalian taruh sticky notes, habis itu ditulis aja gitu, tahun berapa aku mau jadi MBB consultant di ya MBB itu BCG, McKinsey macam-macam gitu ya dibuat. Jadi ditulis tuh pokoknya judulnya itu harus what I want to have in the next 2 years. Misalnya kalian mau punya bisnis, tulis bisnis apa nih. Jadi kalian tuh bisa kebayang tiap hari, oh ini nih fokus aku ini. Jadi aku harus ngerjain bla 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 bla. Kayak gitu sih. Nah, ini aku ngeliat ada yang nanya. Mau nanya kalau semester 3 sampai 4 itu ngapain? Semester 3 sampai 4 itu kalau nggak salah aku lebih banyak fokusnya itu ikut UKM sama organisasi, terus juga ngambil side project. Nah, kenapa sih ngambil side project? Karena pas aku lihat-lihat lagi gitu ya, kalau misalnya aku nggak banyak exposure ke project-project, untuk cari networking yang bagus gitu. Misalnya kita mau cari yang chief level gitu. Kadang kan kita ngelihat ya, banyak acara webinar-webinar kampus sekarang bisa ngajakin orang-orang terkenal gitu. Nah, itulah yang aku cari di situ kemarin-kemarin supaya aku banyak koneksi. Jadi kalau misalnya mau nanya sesuatu, mau punya mentor bakalan punya juga gitu di situ. Dan waktu itu aku semester 2 gitu, semester 2 akhir itu aku daftar buat Excel level waktu itu. Jadi semester 3, semester 4 tuh juga penuh sama Excel level kegiatannya. Dan dia kan ada semacam proyeknya juga ya. Jadi pas aku lihat, wah udah penuh nih, ada akademik juga, terus ada project-project juga. Kalau ditambah lagi sama yang lain-lain susah lagi gitu kan. Jadi itu juga sambil maintain bisnis lain. Jadi aku pikir udah sampai sini aja. Jadi magangnya jangan di sini dulu. Dan sebenarnya aku bilang magang itu di semester 5 ada alasannya juga. Karena di semester aku pernah aku nggak tulis ya di sini, tapi dulu aku pernah daftar magang itu dari semester 2 sebenarnya. Dan habis itu aku diterima sebenarnya magang buat semester 3. Tapi tiba-tiba pandemi datang gitu kan. Waktu itu tuh di salah satu bank ternama ya di Indonesia. Kayaknya hampir semua punya bank ini gitu lah, bagus banknya. Nah, udah tuh pas ditelepon, wah diterima deh, senang banget. Kenapa? Karena bisa cepet banget nih magang. Jadinya kan kita buat ngeprojekin magang-magang ke depannya kayak lebih gampang gitu ya, udah ada experience. Tiba-tiba pandemi, gak jadilah magangnya. Wah, bingung dong, harus ngapain nih? Nah, itulah akhirnya aku coba-coba juga tuh ya sama daftar-daftar. Sebenarnya apa sih problemnya gitu. Dan yang jadi masalah juga karena jurusan aku nggak sesuai dengan apa yang aku mau cari gitu magangnya. Jadi aku pengen magangnya lebih kayak ke consulting, bisnis, strategi gitu-gitulah. Tapi jurusan aku ilmu komputer. Gimana caranya aku convince orang aku bisa kalau aku nggak banyak experiences. Nah, itu akhirnya aku lebih leaning towards ambil UKM dan ambil beberapa project gitu. Nah, mungkin kita bisa ke slide selanjutnya nih. Nah, ini semacam ada tracker sih wajib.
Jadi tracker itu apa? Tadi kan kalau tadi di slide sebelumnya itu kita ngomongin plan ya, 2 tahun mau ngapain. Nah itu bisa jadi objektif kita. Jadi gunanya kita punya tracker ini supaya objektif yang kita tulis tadi itu akhirnya bisa di-achieve gitu. Objektif yang kita bikin nih, contoh ya di bawah sini ya. Kita sebut mau magang di Big Four sebagai auditor di semester 6. Nah, gimana sih supaya kita bisa ke goal itu? Itu kan otomatis ada beberapa, bisa kita pecah gitu ya. Misalnya mau harus IPK-nya sekian, terus ambil misalnya total berapa organisasi sebelumnya gitu. Kita biasanya kan ditanya ya, ada leadership role gitu. Terus misalnya pernah exchange nih. Nah, itu bisa ditaruh sebagai key result. Jadi nanti gunanya nih setelah kita breakdown, kita bisa tulis nih targetnya misalnya apa. Contoh tadi pertama bilang, oh IPK-nya harus minimal 3,8. Berarti targetnya kalian pengen di atas minimalnya nih contoh. Oh kita tulis 3,9. Ini tinggi banget sih sebenarnya. Dan terus misalnya current progress-nya masih 3,2, otomatis kan masih banyak tuh ya yang harus dikerjain. Nah itulah jadi panduan buat kita supaya oh effort kita nih mesti digedein di bagian apa. Nah itu akhirnya ngebantu aku juga bikin semacam objektif gitu supaya ketika kita daftar sesuatu kita nggak main asal daftar terus asal ditolak lagi kan, tapi kalau emang kita udah sesuai by requirements akhirnya juga kita bisa mencapai paling nggak kita lolos lah dalam beberapa tahap yang nantinya kita lewatin gitu. Jadi menurut aku ini akhirnya berguna supaya kita bisa optimalkan effort kita mau di mana. Kalau misalnya tadi itu ya objektifnya ada misalnya magang, ada misalnya ikut UKM, macam-macam nih. Kita lihat ya oh yang progresnya paling kecil nih apa nih sekarang, terus prioritasnya apa nih. Nah nanti kan kita bisa lihat oh yang satu udah cukup, udah 70% nih, udah cukup bagus lah. Udah kita ambil aja, kita prioritasin yang paling penting nih, yang masih kurang targetnya gitu ya. Nah itu bisa jadi salah satu kunci solusi gitu menurut aku. Dan ini juga helpful dari apa yang aku udah pernah coba. Nah mungkin kita bisa ke slide selanjutnya nih. Nah, tadi kita udah ngomongin personal development ya. Jadi lebih kayak yang apapun itu yang related ke diri kita. Sekarang kita ngomongin yang related ke cari ke proses rekrutmen. Karena kayaknya aku percaya ini orang-orang yang di sini juga sebenarnya tujuannya bisa mau cari magang, mau ikut program scholarship, mau cari full time juga bingung. Aduh, susah banget nyari zaman sekarang gitu kan. Nah, mungkin aku bisa share beberapa tips yang aku pernah coba gitu dan cukup helpful sebenarnya. Ada beberapa ini yang off the book, jadi cara yang aku cari sendiri dan akhirnya efektif gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman kemarin ikut sesi kayaknya udah sering ngomongin juga ya CV, jadi aku nggak bakalan deep dive lagi kayak CV isinya ada apa aja, mungkin kalian bisa cari simply googling aja gitu ya, ATS format CV itu kayak gimana sih, atau resume. Jadi kalian tahu paling nggak ada beberapa item nih yang harus ada. Terus isinya harus apa sih? Usahakan yang singkat, padat, dan jelas. Kenapa singkat? Karena biasanya CV atau resume kalau kepanjangan, rekruternya juga cuma punya 30 detikan buat ngeliat gitu. Jadi kalau kepanjangan dia juga nggak mau baca. Nah itu yang penting ya. Terus juga jangan sampai apa yang kita tulis itu cuma bilang oh ya kita gini cuman job description-nya pernah ini pernah itu bla bla bla, tapi coba yang ditulis itu adalah achievement kita. Contoh misalnya kita pernah naikin revenue dari misalnya kita ikut UKM nih, revenue UKM-nya by sekian persen gitu dengan inisiatif dana usaha dengan cara begini fundraising gitu. Nah, itu bagus karena kita taruh achievement kita. Kalau kita cuma bilang kayak oh ya saya di appoint ditunjuk gitu sebagai vice president di dana usaha. Ya terus apa gitu kan achievementnya. Nah, itu kan open question ya. Nah, kalau bisa itu yang jelas gitu achievement-nya. Nah, tapi kalau teman-teman emang misalnya baru mulai position-nya, belum ada achievement ya nggak apa-apa, tulis job description aja. Karena kan make sense juga bagi orang buat mikir, oh ya belum ada ngapa-ngapain sih orang ini baru masuk minggu kemarin gitu kan. Terus juga yang penting IPK itu ditulis kalau emang IPK-nya di atas 3. Kalau misalnya di bawah
emang nggak bisa dipungkiri ya, ada diskriminasi terhadap IPK biasanya. Jadi kalau kalian daftar gitu ya kan suka ditanya ya, IPK-nya berapa? Ditulislah. Nah, biasanya orang-orang yang menulis itu dan IPK-nya di bawah, otomatis nggak kepilih sama sekali. Jadi kayak by sistem itu akan kayak ya udah nggak bisa lewat. Nah, itu kan sedih ya. Nah, biasanya makanya orang-orang caranya itu jangan ditulis dulu IPK-nya. Nah, nanti pas di interview baru ditanya gitu kan, kenapa nih nggak ada IPK-nya? Nah, mungkin teman-teman bisa bilang, oh apa kalau ditanya gitu ya, baru teman-teman bilang IPK saya segini segini sini, tapi emang banyak alasannya gitu kenapa IPK saya sekian. Karena waktu itu misalnya saya apa fokus banget nih di bagian organisasi, gimana saya ngelihat ada ribuan ratusan students gitu di Indonesia buat misalnya ada kampanye apa gitu kan, kayak make sense kan, oh, orang ini mungkin nggak begitu ini nih di kampus. Jadi itulah bisa jadi salah satu mitigasi. Nah, terus juga ini nih yang menarik menurut aku ya. Ini yang aku cari sendiri gitu. Ternyata caranya begini nih. Jadi CV itu kita buat itu harus berbeda-beda tiap company yang kita daftar dan tiap job function yang berbeda. Contoh, nih teman-teman bisa lihat di kanan ya, ada bisa dilihat nih ini dari LinkedIn di sini, ini kayak di screenshot aja gitu buat kasih tahu teman-teman contohnya kayak gimana. Jadi ada biasanya kan ada job description, ada requirement sama apa yang nanti dicari. Nah, ini ada kata kuncinya nih. Kalau job description ini kalau bisa kita miripin sama apa yang kita punya. Contoh kita punya experience di bagian yang mirip ya. Misalnya ini bikin key strategic initiatives supporting. Kalau bisa kita juga punya skill-skill yang mirip sama job description yang dia ada. Jadi kalau misalnya teman-teman juga misalnya di UKM nih pernah bilang, oh ya saya pernah riset juga nih tentang gimana kita bisa ngelompokin opportunity apa yang bisa strategis buat suatu bisnis. Contoh ya consulting tadi tuh yang aku sempat mention, ngurusin kedai kopi gitu ya. Nah itu bisa disebutin tapi caranya mirip dengan apa yang ditulis. Karena kadang itu CV kadang dia biasanya di scan. Jadi ada beberapa kata-kata gitu yang kayak oh kalau ini mirip persentasenya dia cocok buat kerjaan ini lebih gede. Itu ada yang kayak gitu. Adapun juga kalau misalnya kita tulis dan emang di reviewnya ya udah dibaca langsung gitu ya. Nah ini juga membantu akhirnya oh orang ini relevan nih karena dia misalnya udah pernah ngerjain sesuatu yang mirip walaupun misalnya contoh studinya gitu ya latar belakangnya beda. Itu bisa jadi nilai plus. Nah, terus juga requirements ini bisa teman-teman taruh di skill. Jadi kalau misalnya punya analytical skill, thinking gitu ya. Biasanya ini orang yang punya analytical thinking itu yang kayak gimana? Oh, misalnya dia yang gini. Atau misalnya yang gampang deh, excellent written and verbal communication abilities in English. Nah, ini juga bisa kita demonstrate kan. Kalau misalnya kita jago debating, English debating gitu kan. Kita tulis tuh, oh kita pernah ikut di organisasi debating, sering jadi apa namanya? Ya sering ikut lomba atau gimana gitu ya. Nah, itu bisa ditaruh juga. Nah, yang terakhir nih yang you'll get. Ini buat apa sih you will get ini? Nah, ini kalau misalnya kalian nantinya interview, kalian bisa bilang kayak misalnya, oh saya ini pengen memperluas knowledge saya di import dan ekspor logistik bisnis. Jadi ini bisa ngasih gambaran gitu ya kepada company-nya bahwa emang oh kita ini by values itu mirip. Jadi dia bakalan di tahap HR interview kita bakalan chances-nya lolos karena kebanyakan dari yang mereka cari kita udah bisa satisfy. Nah itu sebagai kuncinya sih dan kebetulan dari yang udah aku coba ini selalu helpful ya, selalu akhirnya lolos di HR interview. Jadi teman-teman bisa catat cara ini. Nah mungkin kita bisa ke slide selanjutnya nih, Bre. Nah, ini ada interview proses. Tadi mungkin aku sempat mention ya, bahwa job desk research itu penting karena nanti kita bisa bantu fulfill requirement. Ada juga company research. Jadi biasanya kan kita di interview nih, ditanya di awal biasanya ya. Dia bilang halo bla 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 terus dia langsung ngomong, coba introduce yourself dong, ceritain tentang kesibukan bla bla bla. Nah, di menit-menit pertama, biasanya 2-3 menit pertama kita interview itu seringkali apa yang menjadi determinan apakah kita diterima atau enggak.
Jadi itu sepenting itu first impression. Nah, caranya gimana biar kita bisa punya first impression yang bagus itu, kita pertama tahu job desk-nya, kedua kita pernah company research. Jadi kita bisa ngomong gitu ya, nanti misalnya kita bilang, oh saya mahasiswa bla bla bla, saya misalnya aktivitasnya gini-gini bla bla bla. Terus nanti kalian bilang, saya mendaftar di institusi ini karena saya percaya culture bla bla blanya. Contoh dia diversity and inclusion contoh. Nah, kalian bilang dengan culture seperti ini sangat menarik minat saya karena saya bla 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 bla, saya aktif di bagian apa. Atau misalnya kalian mau bilang karena company ini dalam industri ini nih salah satu yang menerapkan best practices-nya, dan di mana bisa dilihat dari market share company ini bahwa market share di industri, contoh di industri HP gitu di Indonesia, HP itu paling banyak dari merek ini. Makanya saya pengen belajar apa sih yang membuat HP ini akhirnya dipakai di Indonesia gitu. Karena saya sendiri juga milih gitu, tapi saya pengen lihat sebenarnya apa sih beberapa fitur yang akhirnya membuat orang-orang tuh pengen, apakah itu dari harga, apakah itu dari kualitas, atau dari kombinasi keduanya. Itulah yang saya ingin pelajari, misalnya dari ikut company ini, dan saya rasa dengan value yang saya punya, jadi mana saling kita share, kita kedepannya bisa memberikan value ke dua belah pihak. Gitu, itu sesuatu yang bakalan cukup powerful karena dari visi dan misi kita bisa bilang kita tuh sama mereka. Dan biasanya kalau kita HR interview ya, terutama itu yang dinilai juga apakah kita secara culture tuh sesuai sama mereka. Karena kalau by culture beda, kalian nggak bakalan proceed ke user interview. Jadi itulah tujuan dari HR interview. Kalau kalian masih nggak tahu, HR interview itu yang sama HR-nya, user interview itu sama hiring manager atau misalnya supervisor kalian nanti. Nah, habis itu mungkin yang terakhir yang biasa semua orang juga sebut gitu ya, bahwa ketika kita ditanya untuk menjabarkan pengalaman kita, contoh tadi itu yang aku sempat sebut apa namanya, misalnya kerja pernah di dana usaha, terus pernah ngapain, bla bla bla. Itu kalau bisa framework-nya itu pakai STAR. Jadi STAR itu kita ngasih tahu nih situasinya apa waktu itu, terus task kita apa, action-nya akhirnya apa tuh yang kita ambil, terus result-nya seperti apa. Nah, kalaupun kadang orang nanya kan, apakah result-nya harus selalu bagus gitu ya? Karena misalnya aku nggak ada yang bagus-bagus amat gitu misalnya. Nah, itu nggak apa-apa juga kalau kalian cerita yang failing in a way gitu ya. Tapi ketika kita bilang failing, kalian harus nambahin juga. Nah, dari masalah ini, saya ngelihat bahwa inisiatif yang saya pilih kemarin itu kurang helpful. Karena bla 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 bla, ke depannya saya bakal menerapkan gini. Karena saya lihat gini ini lebih beneficial nih bagi orang yang bla bla bla. Nah, itu sebagai bagian reflection atau misalnya evaluation itu juga akhirnya bisa helpful. Jadi nggak selalu harus yang bagus-bagus banget. Kalau emang nggak ada yang bagus, ya nggak apa-apa juga yang ada evaluasinya gitu. Karena itu bisa show bahwa kita tuh orang yang mau belajar terus. Dan itu trait kayak gitu, apa yang dicari sama semua orang sebenarnya. Jadi bahkan kalian juga nyari di kelas gitu. Kalau orang yang mau belajar terus, ya bagus pastinya kan bawa impact ke orang lain. Nah, itu sih mungkin terkait dengan personal tips di interview. Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya nih. Nah, ini aku ada beberapa tips lain nih buat teman-teman. Ini semoga nggak ngantuk ya. Ini banyak off cam gitu ya. Jangan nantinya kayak waduh tiba-tiba kayak sudah hilang kemana gitu. Apa-apa sih kalau mau sambil tiduran, tapi ya paling enggak semoga bermanfaat gitu ya ini. Jangan sampai ya capek-capekin aja nih ikut webinar. Nah, ini nih mungkin ada 5 tips yang kalian mesti catat. Tadi yang dimana aku sempat mention juga bahwa akademik itu nomor 1 gitu. Kenapa akademik nomor 1? Karena yang seperti yang tadi kita udah bilang juga, IPK dilihat di mana-mana. Itu harsh truth sebenarnya, karena sekarang rasanya akademik mesti, experience mesti, semuanya mesti bagus ya. Tapi benar, akademik itu harus nomor 1 gitu. Kalau misalnya akademik kita jelek, kita kan sekarang misalnya mahasiswa ya, atau enggak bahkan yang fresh graduate gitu. Kalau misalnya IPK-nya kurang bagus, pasti deh susah nyari gitu. Bahkan orang-orang kan kadang company udah narik ya, di bawah 3,5 nggak bisa daftar. Itu kan sedih juga gitu kalau misalnya kita nggak bisa lewat. Jadi teman-teman juga harus diukur gitu ya.
mau cari pengalaman sebanyak apa sih di luar akademik. Itu juga harus di-quantify, mau 2, mau 3. Jangan sampai 5 gitu kan. Nanti akademiknya gimana? Itu pun yang harus teman-teman pikir, karena rasionya tetap akademik itu kalau kita emang kewajibannya sebagai anak kuliahan, maka kuliah dulu nomor 1. Terus yang kedua bakalan cari pengalaman di luar akademik. Kenapa harus cari di luar? Karena di jurusan kita itu pasti kita tuh dekat sama orang-orang ya yang mirip-mirip kita lah harusnya ya. Kalau misalnya nggak mirip kita ya emang rasanya lingkungannya begitu-begitu aja. Karena dari yang aku rasain, coba di luar kayak akademik, aku kan anak ilmu komputer. Anak ilmu komputer itu biasanya orang-orang ngomongnya suka apa, ini ya anime, terus suka apalah coding-coding aja gitu misalnya. Nah, sebenarnya itu nggak completely true sih, nggak semua kayak gitu. Tapi emang banyak kan kayak gitu. Nah, pas aku belajar kayak yang beda-beda jurusan, misalnya jurusan FEB. Oh, mereka tuh suka juga loh ikut case competition. Pantesan pas aku cari temen buat ikut case competition di jurusan aku nggak ada yang mau. Nah, itulah akhirnya membantu gitu ketika kita punya koneksi di luar sana. Dan caranya ya di luar akademik nyarinya gitu kan. Dari kita ikut organisasi, waktu itu aku ketemu banyak anak FEB karena ikut consulting club. Terus juga pas half price juga banyak anak FEB karena mereka juga suka di business competition gitu. Jadi kalian bisa coba di luar akademik atau kalau mau lebih bagus lagi di luar kampus. Karena dari situ kita bisa lihat oh kampus yang ini nih begini ya apa namanya sistemnya gitu, kampus yang ini begini. Nah, justru makin banyak di luar kampus. Kadang kalian mau cari misalnya oh mau opportunity apa nih, misalnya exchange kayak aku sekarang exchange di ITB. Kalau aku nggak punya temen di ITB sebelumnya juga susah kan, kayak wah ini kalau mau nanya ke siapa ya gitu kan. Kalau tiba-tiba masuk aja gitu ke ITB terus wah gak ada temen kan mesti kenalan lagi apa yang apa sih gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita bisa mulai nggak dari nol, kenapa cari yang dari nol gitu kan. Nah, jadi itu kenapa helpful. Ketiga, berkoneksi dengan orang seluas-luasnya. Ini kenapa mesti seluas-luasnya, karena dari yang aku pelajari, aku kebetulan dari dulu kalau temenan itu nggak pernah yang cuma misalnya sama si ini aja, ya udah sama si ini terus gitu. Dicoba aja semuanya gitu, beda-beda dari orang yang sukanya ngapain. Kadang ada orang bilang yang ini positif banget, yang ini kayaknya rada-rada nggak positif deh harusnya gitu kan. Nah, tapi aku coba juga, kenapa? Karena kalau kita temennya banyak, koneksi ya, nggak perlu teman dekat gitu ya. Kita tuh bisa mempelajari perspektif dari berbagai macam. Itu yang penting. Dan dengan perspektif yang berbagai macam, kalau kita ngerjain sesuatu, kita tuh orangnya nggak cuman, misalnya ada kan ya orang-orang hot-headed gitu, jadi kayak mikir, pokoknya yang paling bener ini gitu kan. Aku tuh tipikal orang yang ngomong, kalau ditanya apa, jawabannya tuh it depends. Tergantung situasinya, tergantung kondisinya, tergantung kita nanya di skop apa gitu. Karena nggak selalu paling benar juga sih ngomong tergantung ya, kadang harus disisip. Tapi memang akhirnya itu juga apa yang membantu kita berpikir dari macam-macam. Dan kadang kalau bisa kita salah satunya interview, kita cuman biasanya terpaku sama satu perspektif dan terbuka dari yang lainnya. Itu bakalan susah, terutama kalau kita emang orang-orang tipikal yang kayak aku, yang kayak dari jurusan apa, pengen daftar kemana. Kalau kita perspektifnya nggak terbuka, bakalan sulit gitu. Nah, cara koneksi sama orang nih sekarang gampang sebenarnya. Bahkan dari LinkedIn, kalian kayak misalnya nge-add aku terus kayak ya udah nge-add aku. Kadang aku langsung accept. Apalagi orang-orang yang nge-add langsung pakai ini ya, message ya. Oh, aku langsung inget nih, oh orang ini yang ini ya. Nah, itu lebih gampang lagi cari koneksi. Jadi sekarang tuh gampang banget LinkedIn bisa ikut organisasi UKM, bahkan yang online based ya banyak banget sekarang. Jadi kita mau connect sama orang yang dari luar negeri pun juga bisa. Jadi itu bakalan sangat powerful di dunia yang sudah pandemi ini gitu kan. Terus juga apa yang mungkin aku mau catat adalah kita mesti cari mentor. Jadi seseorang yang bisa kita look up gitu. Karena kalau misalnya kita cuma rely sama teman-teman seumuran kita, kemungkinan gitu ya, misalnya kita mikir, oh kayaknya kalau misalnya mau cari kerjaan kayak gini emang mesti ikut organisasi sampai 10 deh selama di kuliah gitu, misal gitu kan. Nah, terus kan kayak berarti effort kita banyak dong yang kita keluarin. Coba kalau kita punya mentor yang lebih mature ya dari kita, maksudnya dia emang udah ada professional experience, mungkin dia bisa bilang, ngapain ngambil 10, orang 3 aja cukup kok, gitu misalnya. Kan berarti kita nggak buang-buang effort.
Nah, itu juga salah satu yang bisa dicari. Ataupun kalau misalnya kita mau cari kerjaan, kadang orang bilang orang dalam gitu ya. Sebenarnya mentor itu bukan orang dalam guys, tapi orang yang bisa kasih kita referensi. Jadi kalau misalnya kita kerja, kadang kan kita bisa lagi ngisi form ya. Apakah ada referensinya gitu dari misalnya siapa pekerjanya di sini. Itu kadang chances kita lebih dilihat, nggak tenggelam gitu ya application kita itu lebih gede gitu. Jadi kita nggak tenggelam-tenggelam lagi tuh. Nah, itu tuh bisa dari mentor kita, dari referensi. Dan referensi ini biasanya didapat kalau kita pernah kerja bareng. Jadi nggak sembarangan kita kenal, masukin nama gue ya. Nggak gitu konsepnya. Jadi tetap cari mentor itu penting. Karena dari orang yang lebih berpengalaman, sebenarnya kita bisa belajar banyak dan akhirnya bisa ngasih hack-hack buat kita gitu akhirnya. Terus juga mungkin aku mau kasih advice bahwa jangan sampai kita takut untuk pursue interest di luar scope jurusan kita. Karena walaupun bakal challenging, dan menurut aku challenging sih. Dari yang aku coba kayak, aduh teman-teman aku gampang banget ya, kayak udahlah nggak usah banyak-banyak cari UKM atau apa, karena ya dia align gitu sama apa yang dicari. Dia sampai semester 4, oh ya akademik aja, dia semester 5 juga dapet tuh buat intern di sebagai developer gitu, karena ya emang sesuai gitu. Tapi untuk orang-orang yang kayak kita yang beda, mesti ngapain? Mesti do the extra miles kan. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak masalah walaupun lebih capek. Tapi aku bisa garanti bahwa dengan kita cari experience lebih banyak, kita akhirnya lebih terbuka nih bahwa di luar sana banyak opsi-opsi. Bahkan di awal tuh aku sempat mikir, oh aku mau ke bisnis saja lah gitu. Sebenarnya bukan bisnis dari awal. Product management mungkin kalau teman-teman tahu, product management itu kalau di company dia ngurusin ada produk apa nih gitu kan, dia bikin di aplikasi. Terus kita ngeliatin nih, oh menambah fitur apa, terus kita koordinasi tim tech-nya sama siapa gitu kan. Jadi tetap dapat bisnisnya, dapat tech. Tapi pas aku pikir, males lah ikut yang tech lagi, mikir ke consulting, terus masuk consulting. Habis consulting mikir lagi, kayaknya menarik ya masuk startup. Kayaknya startup lagi beken-bekennya. Masuk startup, nah bisa pindah-pindah kan. Nah tapi pindah-pindah itu juga kadang bagus, karena membantu kita untuk tahu sebenarnya apa sih yang kita pengen gitu. Karena kalau kita tahu apa yang kita pengen, pasti lebih gampang lah daripada kita udah masuk tiba-tiba dah kayak waduh gak bisa kemana-mana gitu kan. Nah itu sih menurut aku. Terus kita mungkin bisa ke slide selanjutnya nih. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Ini beda lagi nih, tapi tips yang lain lah gitu. Komitmen itu penting gitu. Tadi aku sempat iterate juga komitmen penting. Jadi komitmen itu nggak cuman kayak kita ikut organisasi, tapi kita datang terus. Komitmen itu juga berfungsi buat goals yang kita tetapkan tadi. Jadi jangan sampai goals kita tulis-tulis aja gitu. Terus kayak ya jauh banget nih kita dari sini gitu. Kita tulis goals kita itu supaya kita juga bisa achieve. Itu yang harus jadi tujuannya. Dan jangan sampai kalau kita udah taruh goals-nya kayak gitu, terus kayak kita nggak dapet, nantinya apa ya, kita kayak procrastinating, habis itu kayak ya udah deh kita ngerjain yang lain-lain lagi gitu kan. Nah itu tuh makin kemana-mana gitu dan pasti makin capek. Jadi kalau misalnya kita bisa komitmen dari contoh cuma 3 item yang kita tulis, tapi kita komit, nah itu learning scope itu tetap bakalan gede. Jadi komitmen itu penting. Terus kedua, tadi kita udah ngomongin bahwa penting buat kita cari networking kan. Tapi yang pentingnya lagi, lebih penting lagi itu adalah kita bisa maintain professional networks kita. Jadi kita nggak cuma nyari, tapi kita fostering networks ya. Contoh nih, tadi ya, misalnya kita punya teman, terus abis itu ya udah temennya jangan cuma dicari pas kita butuh aja gitu. Tapi kita bantu juga kalau misalnya dia butuh. Karena ketika kita bisa saling kasih benefit, kalian nggak perlu mikir-mikir takut lah misalnya, aduh, ntar gue kebanyakan effort, gue nggak dibantuin nih nanti. Yang nggak apa-apa gitu ya. Nanti tanpa kalian sadari itu bakalan ada something that happens to you yang sebenarnya bagus juga gitu. Nggak mesti dari orang itu. Jadi tetap keep a positive mind bahwa kita tuh harus fostering professional network juga. Dan kalau misalnya kalian ngasih dampak jelek gitu ya, contoh ke supervisor kita kayak, udahlah yang penting kerjain aja gitu. Nanti kalian susah juga mau dapat referensi dari dia. Contohnya nanti kalian mau S2 mau minta, Pak minta referensinya dong Pak, saya mau S2. Terus nanti dia bilang, referensi apaan lo aja kerjanya nggak jelas, misalnya gitu kan. Itu kan sedih juga ya. Jadi kita tetap harus maintain network kita. Terus juga punya attitude yang baik atau kayak mau ini profesional atau misalnya kita interpersonal. Jadi kayak kalau kita ngomong kita respectful sama orang,
kita juga orangnya bukan yang ya macam-macam lah ya kalau misalnya mau ngomongin attitude, tapi yang jelas attitude kita tuh in general baik gitu modelnya. Terus juga banyak nih ya, nggak tahu sih ini masih jadi tren apa enggak, tapi banyak orang yang ambil course gitu ya, terpatok karena mereka pengen punya sertifikat. Nah, jangan sampai kalian jadi orang-orang yang kayak gitu. Nah, kenapa ini jadi jelek gitu ya in a way? Sebenarnya nggak jelek, ya nggak apa-apa kalian mau pengen punya sertifikat. Tapi yang kalian harus pahamin bahwa sertifikat itu nggak selalu bisa mengkuantify skill. Mengkuantify itu maksudnya kayak menilai skill kamu sekian. Contoh kamu ngambil, aduh boleh sebut merek ya, ada banyak lah ya, Coursera, EDX, gitu-gitu ya misalnya. Kan kalian bayar ya, bayar berapa ratus dolar. Udah tuh dapat sertifikat dari University of Pennsylvania misalnya. Nah, kalau misalnya kalian cuma dapat sertifikat aja, orang tuh gimana sih menilai kayak kalian bisa di situ? Itu tuh kadang cuma ngasih apa ya, pointer gitu bahwa oh kalian ini ternyata interested loh belajar di bagian apa. Walaupun misalnya di kelas gak belajar tuh yang kayak gitu. Nah, itu ngasih poin bagus sebenarnya di situ. Tapi ya jangan sampai kita cuma mau sertifikat aja supaya impact yang kita dapat itu juga gede. Dan yang terakhir juga ya penuhi sosial media kita gitu ya dengan hal yang membawa manfaat. Manfaat ini bisa dari mana aja gitu. Mau kalian manfaat itu karena misalnya kalian suka makanan gitu ya udah follow aja yang tentang makanan, nggak apa-apa. Tapi juga follow apa yang kayak emang bisa membantu kalian dalam goal settings yang kalian pilih tadi. Contoh kalian orang yang suka cari tentang case competition. Case competition itu sering banget di post lewat Instagram. Dan nggak semua orang tahu teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari orang-orang yang benar-benar ambis di case comp, itu kadang mereka dapat info yang mereka nggak share di mana-mana. Jadi kalau kalian bisa follow di Instagram ada apa nih tentang case comp atau apa nih tentang magang, karena nggak semua orang bakalan informasi itu ada di internet. Tapi gimana cara kalian dapat yang sesuai itu sulit. Gitu. Jadi itu sih kenapa kayak coba follow sosmed yang kalian rasa bisa kasih dampak buat kalian. Nah, salah satunya ini nih opportunity atau enggak TNGI official ya. Nah, udah sih mungkin bisa ke slide terakhir. Ini kayaknya mengakhiri juga dari materi yang aku kasih. Jadi ini sedikit preview gitu ya tentang opportunity. Jadi tadi kan sempat aku mention gitu opportunity apa. Nah, ini sedikit preview bahwa opportunity itu kita platform untuk mentoring programs. Jadi mau kalian misalnya mau pursue career path yang nggak sesuai dengan studi kalian kayak aku, atau misalnya kalian emang rasanya stuck aja nih soalnya misalnya mau cari karir lain atau gimana, nah itu kalian welcome terus ke opportunity itu sih. Jadi kita udah membantu lebih dari ini beneficiaries ya 100.000 lebih lah beneficiaries kita di Indonesia. Nah udah sih dari aku itu aja. Tadi kalau misalnya kalian udah lihat ada LinkedIn aku ya, ini aku drop aja linknya nanti, LinkedIn sama Instagram opportunity kalau misalnya mau connect further. Udah dari aku itu aja, mungkin over to you, Frey. Thank you. Oke, thank you Kak Nadir. Mungkin aku izin stop share juga. Thank you so much buat tadi sharing-sharingnya. It's really nice. Dan juga aku sambil nyatet juga. karena kebetulan nih teman-teman aku juga kayak lagi ngalamin yang Kak Nadir alamin juga nih. Aku lagi nggak align sama jurusan aku dan kayaknya emang harus explore banyak hal. So don't forget untuk follow Opportunist di Instagram dan juga tnyi.official karena di sini harapan kita tuh hadir untuk bisa memberikan dampak positif dan khususnya juga bisa ngebantu teman-teman nih. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada punya pertanyaan dan kita juga udah ngerekap beberapa pertanyaan dari link formulir pendaftaran. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, aku izin menginformasikan sekali lagi bahwasanya The New Institute memiliki program yang akan launching pada bulan Maret nanti. Dan teman-teman ada kabar baiknya nih kalau seandainya teman-teman mengikuti kegiatan workshop kita pada pagi hari ini, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan diskon dari harga 295.000
kalau mendaftar hari ini cukup 150.000 aja dengan cara untuk yaitu menghubungi customer service atau admin di WhatsApp yang telah mengirimkan akses menuju link meeting pada pagi hari ini. So, buat teman-teman juga yang mau kepo atau masih penasaran sebetulnya apa sih karir Kompas dan lain sebagainya, so feel free untuk klik link yang aku kirimkan. Dan tadi juga Kak Nadir sudah kirimkan Instagram dan LinkedIn-nya. Jangan lupa untuk minta connect dan pastiin juga untuk 8 notes karena bilang aja ini kita peserta dari workshop tadi pagi dan aku juga kebetulan udah di admit nih permintaan connection-nya sama Kak Nadir. Oke, jangan lupa kunjungi juga Instagram Kak Nadir ya teman-teman untuk kita catch up dan juga mempelajari lebih dalam lagi terkait career preparation dan lain sebagainya karena ya tadi aja walaupun hanya sebentar 60 menit aku ngerasa wow sangat amat ngebantu aku nih ya. Oke, mungkin Kak Nadir kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan secara langsung atau mungkin mau drop di kolom chat, feel free guys. Tapi sambil nunggu mungkin aku ada pertanyaan dulu nih Kak dari aku terlebih dahulu. Nih, kan tadi Kakak mention bahwasanya perjalanan karir Kakak atau mungkin specific role terkait karir Kakak itu nggak terlalu align dengan jurusan Kakak. So that's why Kakak juga membuka atau membuat sebuah platform bernama Opportunist yang kita saat ini sadari, bahkan aku pribadi itu ngebantu banyak banget Gen Z and of course millennials terkait career preparation ya. Nah, aku kepo nih Kak, sebetulnya motivasi awal Kakak untuk membangun Opportunist lebih detail dan kira-kira goals Kakak dengan hadirnya Opportunist itu sendiri tuh harapannya bisa apa sih dan lain sebagainya, mungkin bisa di-sharing ke kita biar kita siapa tahu setelah ini peserta-peserta yang mengikuti workshop nyusul nih ikutan juga bikin sebuah platform atau lain sebagainya. Mungkin boleh Kak Nadir. Oke, jadi kalau dari aku sebenarnya mungkin aku lebih kayak ngelihat problem yang pertama aku lihat gitu ya, kayak alami langsung. Jadi karena aku dari jurusan ilmu komputer, terus aku ngeliat kayak kayak gini ya, kayak maksudnya nggak sesuai nih sama yang aku pengen kayak secara career wise, kayak I thought ini emang lebih kayak gengsi ya, mungkin dulu kayak mikir ilmu komputer kayaknya keren deh, emang demandnya gede deh, jadi aku ambil. Tapi pas aku pikir-pikir lagi kerjanya mau nggak ya kayak gini, nggak juga gitu kan. Dan terus aku nyari informasi itu kalau misalnya dari kayak gini harus ngapain. Kata mentor-mentor aku, kata beberapa teman aku yang lebih tua ya, 6 tahun lebih tua dikit lah. Nah itu pada bilang ya kamu carilah misalnya ikut organisasi, ikut macam-macam gitu, karena di situ kamu bisa cari koneksi, cari teman, macam-macam lah. Nah terus akhirnya aku coba. Nah tapi aku masih ngerasa itu nggak bantu-bantu amat deh kayaknya. Nah habis itu akhirnya aku banyak lah dari koneksi-koneksi itu cari side project, habis itu ikut lomba, terus ikut macam-macam, jadi semuanya dicobain tuh. Terus habis itu kalian bisa milih-milih lah, yang kayak begini nih yang berimpact, yang ini ya ada impactnya sih, tapi kayaknya bukan something yang aku cari deh. Nah jadi dari akhirnya pain point itu, terus juga aku sering latihan. Jadi latihan itu misalnya sama mentor ya, kayak misalnya case interview kayak gimana sih. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, case interview itu interview yang biasanya orang-orang consulting ikutin. Jadi misalnya nih suruh ngitungin. Nah, pertanyaannya unik juga kadang. Contoh, berapa ayam yang dikonsumsi di Indonesia? Jadi kita suruh menjawab tuh dalam berapa menit. Ya gimana cara hitungnya gitu kan. Jadi emang harus latihan gitu. Nah, jadi aku sering latihan sama beberapa orang-orang lebih senior gitu dari aku. Dan akhirnya dari situ membantu aku, ya nggak cuma dari itu ya, dari interview itu, tapi juga dari beberapa pengalaman yang akhirnya aku ambil beberapa project, terus akhirnya membantu aku dalam akhirnya dapat internship nih. Internshipnya waktu itu di salah satu American Business Consulting Firm, dan dapat tuh beberapa project. Nah dari situ aku ngeliat juga kayak wah, oke juga nih ya, ternyata dari cara gini bisa ngebantu aku switch career path juga. Dan aku lihat beberapa teman aku juga banyak banget yang kayak jurusannya apa ya dicari apa gitu. Jadi dari situlah aku akhirnya mulai. Sebenarnya sih mulainya berbarengan aku tahu beberapa strategi gini, aku mulai aja gitu. Tapi akhirnya berdampak tuh di semester 4 sih diterimanya. Mulainya dari semester 4 sampai semester 4 akhir. Nah, jadi dari situ sih aku lihat berdampak. Terus ya hopefully dari Opportunist ini bisa ngebantu teman-teman yang kayak gitu juga. Dan yang aku lihat problemnya nggak cuma orang-orang yang in a way salah jurusan ya. Bahkan yang jurusannya sesuai, ada juga daftar magang susah kan.
Jadi ada beberapa cara yang bisa kita targetin. Dan dari yang aku coba, aku testing juga lah ke teman-teman aku yang apakah jurusannya sesuai juga, begini juga nggak caranya, dan ternyata caranya sama. Jadi itu sih yang mau kita apa ya, kita emphasize ke orang-orang bahwa ini nih, kalau kalian pengen cari target kayak gini, kalian bisa coba beberapa cara dari kita. Itu sih secara ringkas, gak tahu ringkas sama enggak ya, tapi gitulah ceritanya. Oke, thank you Kak Nadir for sharing. Nah, apa namanya, betul banget bahwasanya jangankan yang ngerasa salah jurusan ya, yang jurusannya tepat aja masih kadang-kadang confused gitu sebetulnya role aku nih nanti apa ya untuk terkait dunia profesional dan lain sebagainya. So, ya betul banget. Don't forget, sekali lagi aku mention, don't forget untuk follow Instagramnya @opportunist dan juga TNYI karena supaya teman-teman gak ketinggalan deh berbagai macam program dan update terbarunya. So, mungkin selanjutnya aku akan kasih kesempatan nih buat teman-teman yang berada di Zoom. If you guys have any question atau ingin menanyakan pertanyaan secara langsung kepada Kak Nadir, misalkan kayak, Kak nih aku masih semester muda, apakah harus ikut magang dari sekarang? Karena orang-orang pada udah mulai magang dan tapi kayak aku bingung nih mulai dari mana dan lain sebagainya. Oke, kita di sini udah ada 2 orang Kak yang raise hand. Pertama mungkin aku izin akan mempersilahkan kepada yang on cam terlebih dahulu ya, kepada Kak Andi Rita nih, boleh banget langsung menanyakan pertanyaannya kepada Kak Nadir. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Pertanyaan saya itu kan saya kan sebagai maba, Kak. Nah, kalau sebagai pemula itu kadang kita ngerasa overwhelmed gitu, Kak, untuk menentukan karirnya. Kita kan harus kayak ngerasanya banyak banget hal yang harus dipersiapin gitu. Nah, pertanyaan saya tuh, Kak, gimana caranya nentuin prioritas dalam menentukan skill yang harus kita kuasain terlebih dahulu, Kak? Terima kasih. Oke, thank you Andi for the question. Kak Nadir, ini pertanyaan yang mewakili para maba sebetulnya. Kayak kita bingung Kak untuk menentukan prioritas dan lain sebagainya, tapi kita udah excited nih untuk ya mempelajari dan juga mempersiapkannya dari awal. Mungkin boleh nih Kak Nadir langsung jawab. Oke, thank you. Apa nih manggilnya? Andi, Rita, manggilnya apa nih? Manggilnya Rita aja, Kak. Oke, Rita. Thank you question-nya, Rita. Kalau dari aku kayak, menurut aku wajar ya. Maksudnya buat maba terutama kayak, nggak tahu nih karirnya mau gimana. Karena ya wajar, namanya juga masih semester 1, kayak what do you expect gitu kan ya. Cuman apa yang bisa kita kerjain ya mungkin coba explore gitu ya, kira-kira kita sukanya apa. Dan kadang kan kita cari di internet gitu ya, misalnya nih, kalian kayak ngelihat gitu ya secara ini, kayaknya ini menarik deh di YouTube nonton gitu kayak orang yang kerja di industri ini, misalnya dia bilang kayak vlog gitu, in a day as bla 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 gitu kan, kayak wah menarik gitu ya. Tapi habis itu kan kita bisa coba tuh cari ya, misalnya positionnya dia bilang apa nih misalnya yang interesting, misalnya jadi auditor gitu ya. Kayaknya nggak seru sih, coba misalnya auditor gitu, kalian nonton di YouTube gitu, habis itu kalian cari gitu kan di Google, kalau jadi auditor itu butuh skill apa ya. Oh, misalnya accounting-nya mesti bagus. Oh, apa mesti apa namanya? Accounting, terus mungkin beberapa leadership roles ya. Kalau misalnya kalian pengen ke Big Four kan, leadership roles itu benar-benar penting gitu. Terus juga kalau misalnya kalian contoh bukan auditor atau enggak kayak MBB consulting gitu-gitu, itu biasanya benar-benar leadership tuh dibutuhin. Jadi kalian as simple as cari job requirement saya tuh teman-teman. Jadi kayak oh mesti dari jurusan apa nih, atau misalnya skill apa nih yang dibutuhin, kayak yang tadi tuh kita sempat lihat analytical skill bla bla bla. Nah itu kalian lihat dulu kira-kira apa aja yang dibutuhin, nggak apa-apa di list aja dulu walaupun banyak kita dilihat dulu. Nah dari dilihat kayak gini kira-kira skill-skill apa sih yang bisa dikerjain buat aku yang misalnya masih maba. Nah kalau kita ngeliat kita maba kan berarti kita bisa nyarinya dari mana nih, dari organisasi kan. Dan berarti coba nih cari contohnya kalau buat organisasi itu skill-skill apa sih? Misalnya masih di skill apa teamwork misalnya, atau komunikasi. Kalian ngambil contohnya jadi public relations atau misalnya external relations di organisasi.
Oke, teman-teman, sepertinya Kak Nadir mengalami sedikit kendala jaringan. Mungkin buat Rita ditunggu dulu Nah, itu jawabannya. juga. Oke. Halo Kak Nah, Nadir. ini udah balik belum ya? Oke, udah balik. Ya, sampai mana dia tadi. Tapi intinya skill yang mendasar dulu kita coba. Karena kita kan masih di semester 1 ya. Nah, habis itu baru skill-skill yang lebih penting, yang misalnya lebih sulit gitu ya. Contoh kuantitatif skill. Kuantitatif ya sebenarnya di kampus juga bisa kan akademik. Tapi misalnya kuantitatifnya contoh financial modeling. Nah, itu kan mungkin cuma di semester berapa kan baru bisa diambil tuh kelasnya. Nah, itu ditunggu aja di semester apa. Jadi bisa diprioritasin berdasarkan kalau misalnya masih semester apa tuh yang bisa digali itu masih skillnya di mana. Gitu. Jadi kalau lebih praktikal atau misalnya lebih kayak wah ini kayaknya lebih terdengar sulit gitu. Biasanya itu di semester nantian baru diambil. Jadi cari yang lebih mendasar, cari yang bakalan lebih impact di bagian cari koneksi. Itu yang bakalan aku advice sih. Gitu karena semester 1, semester 2 aku tuh kebanyakan juga kalau bisa ikut organisasi, ada sih ikut 2 ya. Dan itu aku emang bener-bener ngefokusinnya untuk cari koneksi. Dan itu helpful sih. Walaupun ya skill-skill nambahnya waktu itu aku coding ya. Terus kayak ya udah coding dapat juga di kelas. Jadi sebenarnya nggak begitu impactful. Dan susah juga karena kalau misalnya kita mau daftar yang benar-benar teknikal, pasti ditanya udah belajar apa di kuliah. Bingung dong, waduh orang masih ngambil matkul wajib doang. Mau ngomong apa kan? Nah itu sih mungkin yang aku bisa advice Rita. Oke, thank you Kak Nadir. Gimana nih Rita? Apakah menjawab pertanyaannya? Iya, menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Rita for the question. Kayaknya balik lagi aku bilang pertanyaan Rita ini mewakili maba-maba lainnya yang sebetulnya udah mulai tertarik, tapi masih bingung sebetulnya specific skill yang harus dipersiapkan itu apa. So, thank you Rita for the question. Nah, kita move to the next question nih, Kak Nadir. Aku akan invite yang sudah raise hand di sini, ada Salwa. Mungkin Salwa boleh langsung drop pertanyaannya dan sampaikan kepada Kak Nadir langsung deh. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Fridipa. Aku panggilnya Kak Dipa aja mungkin ya. Kak Dipa, terima kasih atas kesempatannya. Juga terima kasih Kak Nadir atas materi yang telah disampaikan. Aku izin bertanya, jadi beda sama tadi Kak Rita, aku ini udah semester 6 gitu, dan udah mau tingkat akhir nih ya. Jadi aku pun seperti judul dari, aku tertarik banget sama judul dari webinar ini tuh, emang aku lagi kebingungan banget nih dalam berkarir dan salah satunya sekarang pun aku sedang memploting gitu, apa aja sebenarnya yang harus aku lakukan. Nah, sama seperti Kak Diva juga Kak Nadir, aku pun ngerasa kalau di jurusanku aku kurang excited gitu, kurang nyaman gitu. Sehingga aku mencari lahan lain untuk aku bisa survive apalagi di era disrupsi teknologi ini. Nah, salah satunya aku ikut studi independen yaitu di data science di kampus Merdeka di MyEdusolve. Nah, itu jadwalnya juga cukup padat dan segala macam gitu. Nah, di sisi lain, aku pun ditawari untuk ikut organisasi, di mana ini organisasinya adalah organisasi nasional, dan itu pun bidang aku gitu. Tetapi karena tahun sebelumnya aku udah ikut, jadi aku kayak didelegasikan untuk melanjutkan organisasi ini gitu. Nah, yang sekarang menjadi kebingungan aku adalah, aku ngerasa sekarang banyak banget yang harus jadi tanggung jawab aku sehingga aku ingin menolak tawaran itu gitu. Karena apa? Aku aja sekarang masih mencari jati diri aku harusnya ada di mana dan karir aku apa gitu. Kalau misalnya aku lanjut di organisasi ini, apakah aku bisa survive dan aku bisa maksimal seperti tadi gitu katakan Nadir kan disampaikan itu kita harus berkomitmen gitu. Nggak usah lah banyak ABCD asal kita bisa berkomitmen kalau itu cuma 2 atau 3 gitu. Nah, sedangkan aku udah memutuskan untuk tidak lanjut organisasi itu. Aduh panjang banget ya, maaf Kak. Tidak lanjut organisasi itu, tapi dari pihak demisioner gitu, kayak memohon banget gitu. Sedangkan aku masih banyak ketakutan karena takut aku nggak bisa maksimal, takut aku di studi independen dan bidang-bidang lain yang sedang aku jalani juga malah jadi kesana enggak, kesini enggak gitu. Jadi menurut kakak apa ya yang perlu aku lakukan gitu atas kebimbangan ini gitu,
sedangkan jati diri aku aja gitu, aku tuh masih banyak PR gitu untuk mempertahankan keseimbangan mental lah ya, dibilangnya seperti itu. Mungkin itu Kak, maaf kalau belibet. Oke, thank you Salwa. Oke, Kak Nadir, pas banget nih kayaknya Salwa beruntung hari ini Kak Nadir karena menanyakan langsung ke foundernya Opportunest yang aku rasa emang pas banget nih dijawab sama Kak Nadir terkait kebingungannya Salwa. Mungkin langsung aja deh aku kasih ke Kak Nadir. Oke, thank you Salwa question-nya. Kayaknya rumit juga ya kalau dipikir-pikir karena kayak kalau misalnya kita ngomongin organisasi apalagi skalanya nasional ya bisa juga ngasih dampak dari kita nyari ini kan apa namanya misalnya jati diri kita lah in a way karena kan kalau bisa ikut organisasi ketemu orang banyak juga latar belakangnya juga beda bisa aja langsung main tanya kan ya si A dari jurusan apa dia udah magang di mana nanya kan kalau magang kayak gini dia belajar apa sih gitu kan coba juga helpful tapi balik lagi kalau menurut aku ya yang penting juga jangan sampai kita ikut organisasi kan apalagi ini statusnya selalu udah pernah nggak sih udah pernah kan gitu. Kalau misalnya emang dia punya bargaining value lebih, contoh nih, dia kayak kita ikut lagi tapi ada value lebih gitu yang bisa dia tawarin. Ya menurut aku masih bisa diconsider dengan value-nya misalnya contoh dari bagian jabatan. Tapi jabatan ini dipikir lagi, jabatan itu bisa kasih kita koneksi apa. Kalau jabatan terus kayak orangnya ini lagi yang kemarin lagi kayak ngapain gitu kan. Nah, itu juga bisa membantu kalau misalnya ada beberapa project yang kamu misalnya bisa dapat atau punya ownership lah untuk project itu. Misalnya kalau dapat levelnya chief of marketing gitu kan, biasanya anak-anak marketing ini bikin apa? Bikin post, terus bisa bikin project baru misalnya. Nah, kalau emang kamu punya ownership untuk melakukan itu, kalau menurut aku sih selama nggak keteteran ya, kayak why not gitu. Karena sebenarnya organisasi juga bisa jadi salah satu cara buat kita tahu sebenarnya kita sukanya apa sih. Nah, tapi balik lagi kan tadi kayak kesibukannya kayak gimana. Kalau misalnya lagi ngomongin udah ngambil studi independen, kayaknya capek juga deh. Karena juga aku waktu itu keterima juga studi independen. Terus aku pikirin, waduh, seminggu berapa banyak ini kayak apa jamnya kan ya komitmennya dalam satu minggu banyak. Terus ada assignment-nya macam-macam. Wah ini kalau ditabrak-tabrakin sama yang lain nggak bisa kayaknya. Akhirnya itu aku nggak ambil studi independen. Jadi itu juga salah satu prioritas yang habis itu aku lihat kayak aku nih lebih butuhnya di mana gitu dan terkait kita mau tahu kita sukanya apa kan butuh experience ya tadi by the book bisa dicari butuh experience juga bisa tapi penting kita punya waktu buat diri kita sendiri mungkin tadi aku nggak mention ya tapi kayak kalau misalnya kita terlalu sibuk kapan kita mikirin tapi kita mau apa sih ya kan jadi paling nggak malam-malamnya tuh ada waktu misalnya baca buku atau misalnya ngapain gitu ya. Kalau aku tuh biasanya aku taruh di Google Calendar, pokoknya jam segini sampai jam segini nggak boleh lah di kontak-kontak orang. Gitu nggak boleh ada meeting-meeting. Benar-benar jam segitu harus buat aku. Antara aku main biar kayak refresh atau misalnya aku buat nyari-nyari gitu. Misalnya S2 dulu nggak ya atau kayak ya udah nih kerja karena kan udah semester 6. Aku juga semester 6 gitu. Habis semester 6, semester 7 kemungkinan lulus atau semester 8. Nah, terus mau ngapain? Mau kerja atau mau ngapain gitu kan? Itu udah deket lagi tuh. Orang kalau misalnya siapin beasiswa biasanya 1 tahun kan minimal lah ya yang strategis. Dan jadi harus cepet-cepet kan ini. Nah, jadi itulah kenapa aku lately juga gitu. Di semester ini aku selalu ngeblok berapa jam supaya aku bisa punya waktu buat mikirin. Nah, sebenarnya itu sih yang kayak bakalan aku kasih advice gitu. Yang penting kita udah lihat nih dari berbagai sisi. Kalau misalnya Salwa butuh juga kayak opini misalnya dari teman-teman yang dari organisasinya, mungkin bisa tanyain juga. Jadi kayak kamu bisa tahu sebenarnya se-valuable apa sih kalau misalnya ikut gitu dan ya itu punya waktu sendiri supaya bisa mikirin lagi sebenarnya strateginya harus apa. Karena kan jangan sampai objektif kita apa yang kita ambil kebanyakan gitu kan kayak lah ini nggak optimal nantinya gitu jadi itu sih yang mungkin aku bisa kasih. Oke, thank you Kak Nadir. Gimana nih Kak Salwa? Ternyata kalian kakak tingkat aku nih. Aku juga masih semester 4 kebetulan for information. So, gimana nih Kak Salwa? Apakah menjawab pertanyaannya?
Sangat menjawab, Kak. Terima kasih, Oke. menjadi insight baru juga buat aku dan semakin lebih mempertimbangkan dengan matang apa langkah selanjutnya yang harus aku lakuin. Iya, Makasih banyak betul, Kak betul. Nadia juga Kak Diva. Oke, thank you Kak Salwa. So ya betul banget nih. Jadi kayak kita don't forget untuk put ourselves first gitu ya. Jadi jangan sampai kita karena nggak enakan untuk apa namanya memegang satu tanggung jawab atau satu role tertentu. Jadi kita jadi lupa bahwasanya tadi kalau katakan Nadir, kita juga harus punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk kita explore dan juga refleksi terkait target kita ke depannya. So aku mau ingetin teman-teman sekali lagi bahwasanya salah satu kurikulum yang akan ada di program Karir Kompas yang akan dilaksanakan bulan Maret nanti itu ada salah satu di awalnya itu akan membahas mengenai remapping goals dan juga kita akan ngeset sebetulnya tujuan karir kita itu akan seperti apa dan dimulai dari mana dan lain sebagainya. Dan tadi juga Kak Nadir sempat mention teman-teman mengenai culture dari suatu office tertentu dan kita juga akan mempelajari hal itu. So don't forget karena kalian beruntung banget hari ini buat yang kepo dan juga mau daftar akan dapetin diskon langsung aja chat admin yang ada di WhatsApp atau customer service yang mengirimkan link Zoom kita pada siang hari ini. Oke deh, Kak Nadir, mungkin kalau ada teman-teman yang mau menanyakan lagi secara langsung, boleh banget langsung raise hand. Tapi aku di sini udah ada janji untuk membacakan pertanyaan yang sudah direkap oleh tim melalui form pendaftaran nih Kak Nadir. Jadi hopefully ini bisa mewakili kita semua juga tentu aja yang lagi kepo dengan persiapan magang terus juga professional work lainnya nih. Oke, izin bertanya untuk Kak Nadir ini dari Putri dari UIN Jakarta menanyakan bahwasanya sebetulnya apa sih yang harus betul-betul dipersiapkan Kak Nadir? Apakah pengalaman organisasi yang kita di mana organisasi itu menjadi pemimpin atau mungkin menjadi ya ketua-ketua gitu atau memperbanyak pengalaman magang yang itu kita baru jadi staff doang di semester 3 sampai 4 ini. Wow, masih terhitung muda ya sebetulnya. Oke, mungkin boleh Kak Nadir, kayaknya ini juga ngewakilin aku nih pertanyaannya karena kebetulan aku masih semester 4 juga nih, Kak. Oke, boleh. Oke, thank you Putri question-nya. Kalau dari aku semester 3, coba aku pikir-pikir. Aku semester 3 itu aku sambil waktu itu kayaknya ini deh, apa namanya, udah mulai tuh ya scholarship program, terus semester 3 aku daftar buat exchange di semester 4. Ya. Nah, kalau menurut aku magang dulu apa ngapain, sebenarnya balik lagi ya, kayak sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Dan kalau misalnya, kalau dulu kan kayaknya pas ya tahun lalu ya, kayaknya waktu itu semester 3, semester 4 magang, banyak juga yang nyoba. Tapi aku juga nyoba gitu kan, sebenarnya bisa keterima nggak sih gitu, kan penasaran juga. Kalau aku semester yang 2 yang dimana aku harus semester 3 magang itu, waktu itu bisa ya, tapi kan abis itu pandemi ya jadi itu kan. Nah, cobalah yang lain. Nah, ternyata pas aku coba, aku udah lewat tuh beberapa interview, beberapa company juga. Tapi yang akhirnya menjadi sakit gitu ya. Kita udah CV lolos, HR interview lolos, pas kalian user interview yang kayak case study tadi tuh ya, bisa case interview yang disuruh hitungin ayam tadi ya dalam setahun. Nah, itu waktu itu lawan aku final year. Jadi kandidatnya cuma 2 nih yang tinggal mau dilolosin. Pilih salah satu. Satunya final year, apa namanya, udah semester 7, nah aku masih semester 3. Jawabannya apakah lebih bagus dia? Menurut aku, ya kan aku menilai diri sendiri juga gitu ya. Kayaknya nggak jelek juga deh jawabannya, sama-sama bagus gitu, bahkan mirip. Nah, terus aku akhirnya nggak dipilih. Nah, kenapa kan? Nah, itu karena ditanya, kamu semester berapa sekarang? Masih semester 3, Pak. Yang satu semester 7. Ya pasti kan kepikir ya, kalau di bagian dia, kalau semester 7, chances-nya dia lebih diterima karena dia udah nggak ada kesibukan kelas. Jadi dia lebih committed tuh. Nah, itu salah satu yang dilihat sama si company-nya. Kedua juga dari segi kelas yang diambil. Anak semester 3 biasanya masih fokus kan, maksudnya SKS-nya gitu. Semester 1 sampai semester 4 lah, itu masih ngambil SKS wajib kan. Tapi kalau misalnya di atas itu, ya biasanya lebih longgar dikit lah ya, mesti ambil elektif kan. Jadi itu sih kalau yang aku coba ya, akhirnya ditolak-tolak karena lawannya udah final year. Kecuali lawannya itu masih sepantaran kita, kayaknya kita masih punya chances yang gede gitu. Cuman dari yang aku lihat capek akhirnya. Kenapa? Karena aku lewatin interview itu
nggak cuma satu company ya, pas ketemu lagi di company lain, lah ada lagi si orang final year ini kalah lagi. Kenapa? Karena dia lebih dicari gitu. Jadi itulah yang akhirnya aku mikir, oh artinya ini doesn't work ya kalau kayak gini. Terus aku coba tanya ke mentor-mentor aku, sebenarnya boleh nggak sih semester 3? Heran deh, kenapa kagak keterima gitu kan, kata dia. Sebenarnya masalahnya bukan di kamu gitu, tapi emang di kebutuhannya, orang nyari yang udah mau lulus gitu. Karena biasanya kalau contoh nih ya, kalian pikir aja kalian dari sisi company, ada anak yang lebih muda, ada yang udah final year, udah ya paling enggak dia habis ini skripsi beres kerja. Kalau misalnya performance dia bagus, nah orang bisa kita tarik buat full time. Kalau anaknya masih semester 3 gitu, nanti dipikirnya, oh ya udah dia udah selesai nih magang, dia kan masih ada semester 4, semester 5. Ya udah dia balik ke kampus, gak bisa kita jadi full time. Nah, jadi itu in a way akan membantu dia. Jadi itu sih yang ini kayaknya internet aku ini ya. Ya, tapi gitu sih. Jadi permasalahannya mungkin lebih di situ. Tapi kalau misalnya aku bisa rekomen, jangan dulu. Nah, kalau mau coba mendingan ambil kayak semacam side project atau enggak misalnya ambil di Coursera gitu kan ada bukan ada bentuk course ya, tapi kayak individual project. Nah, itu sebenarnya juga helpful juga gitu. Jadi coba aja misalnya ikut case competition dulu atau apa. Jadi kita punya pengalamannya lebih di situ ketimbang misalnya cari magang dulu. Karena aku juga ngerasa jadi salah satu orang yang cari magang kecepatan, akhirnya bosen gitu. Begini kerja ya, aduh capek. Kayak ya ntar juga tua kerja juga masih ada berapa puluh tahun ke depan kan. Kenapa kita buru-buru banget? Itu sih in a way regret aku gitu ya, mau boleh terlalu cepat. Tapi ya mungkin bisa jadi food for thought lah ke depannya kira-kira untuk Putri nanti mau milihnya kayak gimana. Oke, benar banget. Thank you so much Kak Nadir for the answer. So ini align juga sama pertanyaan berikutnya nih Kak, yang apa namanya hampir sama yang Kakak mention tadi. Kayaknya ini kita kecepetan nih. Ini pertanyaannya dari Bima dari UNJ Jakarta ya. Kenapa UNJ pakai Jakarta lagi? So dia menanyakan nih Kak. Betul nggak sih Kak untuk saat ini bahwasanya fresh graduate itu bersaing bukan dengan sesama fresh graduate tapi mahasiswa yang aktif tapi udah banyak nih Kak pengalaman yang kayak sering update di aplikasi biru yang dimana kalau aku ngelihat tiap malam bikin overthinking. Kayak ini kayak ini ngewakilin banget sih. Ini gimana nih karena dari perspektif atau mungkin jawabannya? Bingung juga ya mau jawabnya gimana karena aku bukan recruiter ya, nggak tahu juga sih sebenarnya dari sisi rekrutmen gimana. Tapi menurut aku kalau misalnya kita fresh graduate yang nggak apa ya value-nya nggak ada yang lebih dari bahwa kita fresh graduate gitu, ya otomatis kita bisa aja dikalahin sama mahasiswa tersebut kan. Tapi balik lagi kalau kita fresh graduate kan otomatis kita bisa ngasih tahu bahwa komitmen kita full loh ke sini. Kalau gue diterima, gue full ke sini gitu. Kalau mahasiswa itu banyak kan kegiatannya, kan orang juga semacam trust issues ya. Kita masukin, ntar dia ghosting pula. Aduh, capek kan. Jadi kayak mungkin yang full time bisa dilihat lebih ya, karena juga dia udah lulus, jadi komitmennya jelas kemana. Tapi ya cukup mencengangkan juga gitu kalau misalnya dia yang banyak pengalamannya. Kan yang jadi masalah itu pas nanti kalian user interview gitu ya, pas user interview ditembak gitu kan dengan pertanyaan yang berat gitu. Coba kayak tadi misalnya hitungin ayam. Cuma kalau dia udah sering kan nanggepin pertanyaan itu mungkin lebih bagus jawaban dia dibanding kita kan. Jadi balik lagi sih sebenarnya dalam persiapan karir gitu-gitu otomatis yang comes to mind itu harus pengetahuan by the book sama by experience gitu. Jadi experience kita ada, by the book kita juga ngalahin mahasiswa itu harus kita nggak usah takut lah gitu. Tapi ya karena banyak mahasiswa yang begini otomatis semua mahasiswa lainnya juga akan mencoba jadi ambis kan. Jadi ya gitu sih tantangannya. Jadi makin banyak orang sekarang, makin banyak yang ya persaingan juga makin ketat gitu. Aku juga sering dengar teman-teman aku yang lebih tua bilang, dulu perasaan gue semester 6 cengengesan dah. Ngapain sih gitu udah magang-magang sekarang. Tiba-tiba udah pada jadi speaker di mana-mana gitu kan. Ya itu sih orang-orang benar-benar sekarang bersaing kuat di platform biru itu juga ya tiap hari banyak yang nama-nama position di mana-mana. Jangan overthinking lah, paling nggak diambilnya itu sebagai oh ada ya ini position di mana gitu kan misalnya.
Gitu sih mungkin dari aku. Okay, thank you Kak Nadir for the answer. So, apa namanya? Maybe this is the last question nih Kak. Pertanyaannya terkait bagaimana cara kita menghadapi perkembangan dan juga kemajuan yang tadi Kakak juga sempat mention kayak sekarang nih semester 6 tuh kayaknya dulu cengengesan tapi sekarang udah pada jadi speaker terus juga udah pada punya mungkin Kak Nadir sendiri udah punya platform sendiri untuk bisa berdampak dan memberikan impact positif dan ya gimana cara kita untuk beradaptasi kalau seandainya kita nggak mampu untuk beradaptasi apakah kita akan tertinggal aduh lagi worry banget nih tentang ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak Nadir boleh langsung dijawab. Oke, menarik sih ini pertanyaannya. Adaptasi itu menurut aku balik lagi ya, maksudnya kayak kita kan punya boundaries kita sendiri gitu. Ini kalau kita selalu ngikutin apa yang dicari sama orang-orang, ibaratnya segampang orang ngepost sesuatu gitu kan. Netizen komennya bisa positif, bisa negatif. Kalau kita ikutin semua yang dia mau, yang capek kita gitu kan. Dan ya pasti capek gitu. Cuman kita mesti mengkondisikan sebenarnya secapek apa sih kita perlu gitu kan. Nah, kalau yang dari aku lihat gitu, yang dari aku amatin, penting sih supaya kita masih bisa bersaing sama orang lain. Tapi dilihat lagi gimana caranya bersaing, tapi tetap effortnya itu masih masuk akal gitu, bukan yang kayak wah capek banget, banyak banget yang diambil, ya udah ujung-ujungnya sama juga gitu kan. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku bisa kasih semacam apa ya rekomendasi atau misalnya kayak mesti ngapa-ngapain aja per semester, aku bakal bilang kayak yang dari aku coba itu udah cukup optimal sih. Kenapa? Karena aku ngelihat ternyata setelah aku kayak misalnya di opportunist gitu nge-order CV orang ya, wah gila mereka sibuk banget gitu kan. Aku nggak pernah tuh sesibuk itu, tapi kayak ya udah akhirnya aman-aman aja gitu kan. Padahal juga nggak ada kita main orang dalam sama tetap caranya kayak orang adil juga caranya. Tapi nggak perlu lah secapek itu. Nah itulah kenapa kita perlu mapping. Jadi jangan sampai kita ngambil kebanyakan. Terus kayak karena kita ngelihat sesimpel orang-orang lain gitu ya, organisasi jadi VP, jadi presiden. Tapi kayak dalam satu semester itu dia bisa 4 organisasi leadership role sebuah. Nah itu capek banget kan. Padahal sebenarnya nggak perlu juga sebanyak itu. Jadi selama masih ada considerate amount, dan kalaupun kita ngomongin kan tadi aku udah iterate berapa kali juga gitu ya. Nggak penting kuantitasnya, yang penting kualitasnya. Jadi kalau misalnya kita pun cuma ngambil 2 leadership role juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bilang, oh kita ini pernah belajar apa, kita bisa terapin, terus juga emang ini creating impact gitu, nggak cuma buat kita, tapi misalnya organisasinya atau misalnya komunitasnya. Jadi jangan sampai lah karena kita ngeliat banyak orang yang ganti-ganti position itu kayak aduh mesti juga, karena aku juga kadang juga merasa capek juga gitu ngeliat wah ini orang kagak capek-capek magang gue ganti mulu sampai 4 kali 5 kali gitu kan, sedangkan aku juga yang nggak nyampe sebanyak dia lah gitu. Itu lagi karena kayak kalau misalnya kita bisa lebih dikit tapi kita sama aja gitu end goal-nya kayak why not kan, nggak terlalu capek. Kalau kita punya waktu lebih banyak buat kita juga, itu juga akhirnya membantu apa ya dari segi kesehatan mental juga. Lihatlah orang yang burn out nih sebanyak apa mahasiswa zaman sekarang kan, banyak banget. Jadi jangan sampailah kita jadi kaum yang kayak gitu. Dan kalau kita punya waktu lebih banyak buat diri kita juga bisa decide gitu kayak kedepannya mau ngapain. Tadi sih mirip yang aku sempat sebut juga, kesibukan itu nggak selalu baik gitu. Jadi kita managing juga, kita capability-nya seperti apa, kita akhirnya mapping ke depannya gimana. That's why ya tadi tuh peran kita buat semacam rangkaian ya, kayak dalam 2 tahun mau ngapain, itu jadi penting supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terlalu capek, ataupun kita juga akhirnya terbawa terus nih, dia ikut apa kita ambil lah gitu, karena kita udah punya objektif, jadi kita tahu kita harus ngikutin apa gitu. Itu mungkin yang bisa aku kasih saran ya. Jadi kita tetap harus kompetitif, tapi kompetitifnya yang sehat buat kita juga. Oke, thank you Kak Nadir. Jangan terlalu bangga ketika kita sibuk, tapi yang penting kita mengutamakan kualitas daripada kuantitas dan juga kita punya mapping yang good juga untuk kedepannya biar nggak hanya sekedar apa ya, mungkin bahasanya anak sekarang bilangnya FOMO ya, nggak ikut-ikutan dan lain sebagainya nih. Bahasa jaksel banget nih guys. Oke deh, thank you so much Kak Nadir untuk jawabannya sekali lagi. Kita sudah melewati sesi tanya jawab nih. Nah, mungkin sebelum closing statement, aku mau ngajakin teman-teman untuk foto bareng.
kita sama Kak Nadir. Buat teman-teman yang mau nih masuk frame bareng sama foundernya Opportunist, kapan lagi kan ya? Di sini doang nih teman-teman. Mungkin bisa nih ikutan untuk menyalakan kamera dan akan aku tunggu mungkin. Tapi sambil nunggu teman-teman, mungkin aku sama Kak Nadir bakal foto bareng terlebih dahulu ya untuk menjadi kenang-kenangan nih, nanti bisa juga untuk jadi upload bahan postingan di aplikasi biru yang tadi dibilang sama teman-teman. Oke, mungkin aku hitung dulu ya Kak Nadir dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, nah mungkin nih teman-teman yang lain, mana nih aku sambil tunggu, yang mau ikutan foto bareng juga boleh banget langsung menyalakan kameranya. Oke, nah aku sambil tunggu nih. Thank you so much ya Kak Nadir udah mau sharing-sharing sama kita hari Minggu ini nih. Bener banget kayak aku sambil nyatet, to be honest kayak ini emang jadi reminder juga bahkan untuk diri kita sendiri, khususnya buat teman-teman nih yang lagi di rumah juga. Oke, guys, mungkin aku hitung dalam 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, aku izin mengingatkan juga untuk teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate, terus juga materi yang disampaikan oleh Kak Nadir dan recordingnya boleh banget langsung menghubungi admin WhatsApp atau customer service yang mengirimkan link Google Zoom Zoom meeting kita pada siang hari ini. Oke, nah next dari Kak Nadir mungkin ada closing statement atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua nih terkait career preparation atau lain sebagainya, khusus buat Gen Z dan juga millennials tentunya. Boleh banget Kak Nadir. Oke, kalau dari aku kayaknya tadi udah banyak banget yang di-mention ya, jadi kayaknya nggak perlu lah terlalu banyak deep dive lagi, tapi kayak kalau misalnya aku bisa kasih sedikit gitu ya, mungkin yang penting adalah dari berbagai macam circumstances yang ada, situations yang ada, challenges yang ada, kita harus memahami kapasitas kita, perlu kita mapping capability kita seperti apa, per semester kita mau fokusin apa, supaya kita tetap align juga, optimal juga dengan apa yang kita kerjain, dan jangan takut karena challenges bakal selalu ada. Challenges sekarang masih kayak gini, apalagi nanti gitu kan, kita nggak bisa mikir makin susah juga pastinya gitu kan, tapi kita udah punya strategi sekarang, jadi why not kita utilize strategi yang kita udah ada. Nah, semoga tadi sesinya helpful. Hopefully tools-toolsnya juga bisa dicoba teman-teman karena itu udah helpful buat berapa tahun aku juga pakai. Jadi itu dari aku. Kalau misalnya teman-teman ke depannya pengen kontak atau misalnya juga mau nanya-nanya, bahkan di Opportunist juga kadang kita ada mentoring programs, kadang aku ngisi juga. Jadi kalau misalnya pengen ada opportunity buat ngobrol-ngobrol lagi boleh, bahkan juga mau DM Opportunist, kadang aku megang juga ya, kadang suka penasaran gitu orang-orang siapa aja yang DM gitu kan, kadang juga ikutan balas. Jadi kalau teman-teman mau nanya juga nggak apa-apa gitu dari DM Opportunist. Oke, mungkin dari aku itu aja, Frey. Thank you everyone udah attend, semoga helpful dan semoga kedepannya teman-teman juga ini bisa membantu teman-teman mempersiapkan karir yang teman-teman impikan. Oke, thank you Kak Nadir ya, betul banget. Ini salah satu orang yang terbukti memfollow Opportunist semua di sini ya, kayaknya hadir nih karena postingannya Opportunist yang tentu aja pengen ketemu sama Kak Nadir nih untuk mendapatkan insight dan juga wawasan terbaru. So, aku juga berterima kasih banyak untuk Kak Nadir yang sudah mau meluangkan waktu, Kak. Thank you so much. Semoga sukses, sehat, dan juga lancar nih dalam menjalankan aktivitas, kesibukan, dan hal apapun itu. Thank you ya Kak Nadir. See you next time. Oke, nah teman-teman itu dia sesi kita bareng sama Kak Nadir pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini. Nah aku izin menginformasikan sekali lagi teman-teman buat yang kepo dan juga pengen mempelajari lebih dalam mengenai career preparation, boleh banget nih langsung klik link yang aku kirim di kolom chat karena kita kebetulan di New Institute akan launching program di bulan Maret nanti yaitu Karir Kompas dan di sana merupakan program bootcamp selama 7 minggu berturut-turut yang akan membahas dari topik dari A to Z terkait remapping, goal setting, terus juga sampai proses rekrutmen sampai nanti nih seandainya teman-teman sudah keterima dan mungkin yang masih pada bingung sebetulnya mau masuk industri apa sih, FMCG, consulting, atau bank, atau mungkin kreatif media, dan lain sebagainya, boleh banget langsung dikepoin teman-teman kurikulumnya untuk melalui link yang udah aku kirimkan di chat
Zoom. Nah, aku juga ada informasi menarik, teman-teman beruntung banget yang hari ini ikutan kegiatan workshop bareng sama The New Institute, bahwasanya teman-teman kalau ngechat nih, customer service atau admin WhatsApp kita, itu bisa banget untuk klaim diskon dari harga Rp295.000 cukup dengan bayar Rp150.000 untuk 7 kali pertemuan selama beberapa bulan. So, itu dia untuk terkait workshop kita pada pagi sampai siang hari ini tentunya dia. Terima kasih banyak yang sudah mau meluangkan waktu, dan kalau ingin mendapatkan e-certificate dan juga recording serta materi yang disampaikan oleh Kak Nadir, boleh banget juga langsung menghubungi customer service kita melalui WhatsApp. Mungkin itu dia, aku Frey selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan lain sebagainya. Happy weekend teman-teman semuanya, bye-bye.